Bab 601, Tiga Iblis dari Keluarga Lagu. Suara mendesing. Kekuatan Yuan tanpa batas melanda daerah itu seperti badai liar. Hembusan angin menyapu tanah yang berserakan batu, menyebabkan pasir dan kerikil memenuhi udara, membuat orang merasa seolah-olah berada dalam badai. Banyak tatapan beralih ke arah suara mendesing dalam sekejap pemahaman. Tatapan ini dipenuhi dengan kejutan dan harapan. Di tengah puing-puing, mata ketiga pria itu, yang mengenakan jubah dengan cetakan tengkorak, mulai berkedip. Kemudian, mereka berdiri tanpa ekspresi, dan karena aura mereka yang kuat, kekuatan Yuan di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda bergelombang. Hehe, betapa beraninya kamu. Tidak banyak orang di medan perang kuno yang berani masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh kerajaan iblis langit. Tawa luar biasa datang dari belakang ketiga pria berjubah hitam. Segera setelah itu, dua sosok lagi muncul. Salah satu dari mereka mengenakan jubah merah darah dan tubuhnya berbau darah. Orang lain mengenakan jubah putih pucat, yang tampak sangat mengerikan, memberikan perasaan seram. Sue Ying, Hua Gu, biarkan kerajaan iblis langitku berurusan dengan Lin Dong dan partinya. Saya akan meninggalkan Liu Bai dan rekan-rekannya ke Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Tulang Giok Anda. Saya harap kalian berdua tidak akan menjadi tidak berguna seperti kerajaan jaringan besar. Salah satu pria berjubah hitam bercetak tengkorak berkata dengan acuh tak acuh. Dia memiliki sepasang mata berongga dan hidung bengkok yang berbeda, memancarkan aura yang agak mengancam. Dia adalah saudara kedua dari Song Devils, Song Ke. Hehe, jangan khawatir, saudara Song Ke. Liu Bai dan rekan-rekannya tidak akan melarikan diri. Pria berjubah merah darah dan pria berjubah putih pucat itu dengan tergesa-gesa menjawab kata-kata acuh tak acuh Song Ke. Mereka jelas tahu betapa kejamnya metode pembunuhan ketiga pria di depan mereka. Kemampuan Song Devils cukup membuat kedua pria itu takut pada mereka. Haha, Lin Dong dan rekan-rekannya harus cukup mampu untuk bisa mengalahkan kerajaan net besar. Sangat mengejutkan saya, mereka mendekati kami tanpa ragu-ragu meskipun mereka tahu tentang jebakan yang telah saya pasang. Pria yang berdiri paling depan dari tiga pria berjubah hitam itu menyeringai. Dia adalah yang paling lembut dari ketiga pria itu. Namun, mereka yang akrab dengan Song Devils tahu bahwa dia adalah Song Zhen, yang paling menakutkan dari ketiga pria itu. Tidak hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi metode pembunuhannya juga sangat menakutkan. Dilaporkan, tidak satu pun dari mereka yang memiliki segel nirvana mereka yang disita olehnya selamat. Karena itu, siapapun yang bertemu iblis ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan dan menyerahkan segel nirvananya secara otomatis dengan harapan selamat. Ini adalah tempat pemakaman yang cukup bagus. Song Ba, yang berada di peringkat ketiga di antara ketiga pria itu, melengkungkan mulutnya dan mencibir. Giginya yang putih pucat mengandung aura yang akan membuat jantung berdebar-debar. Di belakang ketiga pria itu, Duo Sue Ying tertawa terbahak-bahak dan kemudian mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah suara cambuk angin. Desir-desir, suara angin mencambuk menjadi semakin intens. Setelah beberapa saat, semua tatapan tertuju pada sebidang tanah yang penuh dengan puing-puing. Sesosok muncul dari hutan dan mendarat perlahan di luar tanah puing-puing. Di atas batu besar, Lan Ying dan King Feng mengangkat kepala mereka dan menatap sosok yang baru saja muncul. Sosok ini agak akrab. Itu Lin Dong. Swos. Sebagai Lin Dong dan rekan-rekannya mendarat di luar tanah puing-puing, banyak suara angin mencambuk pecah di belakang mereka. Banyak sosok datang dari segala arah dan mendarat di luar tanah puing-puing, menyebabkan perbatasan tanah menjadi padat. Ketiga pria itu adalah Song Devils dari Sky Devil Empire. Orang-orang di belakang mereka adalah para pemimpin Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Giok Tulang. Mereka berdua memiliki level yang sama dengan Xiao San dari Great Net Empire. Liu Bai berkomentar dengan suara lembut saat dia berdiri di samping Lin Dong dan menatap dengan sungguh-sungguh pada tiga sosok yang mengenakan jubah hitam bermotif tengkorak. Lin Dong mengangkat kepalanya dan menatap tiga sosok yang tubuhnya bergelombang dengan kekuatan Yuan yang kejam. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari ketiga pria itu. Di perbatasan tanah, ada banyak praktisi dari tiga kerajaan besar yang mengamati pemandangan ini dengan tamak. Namun, sebagian besar wajah mereka terlihat mengejek. Jelas, mereka menganggap Lin Dong dan rekan-rekannya sebagai sekelompok ikan yang terperangkap. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar tanah puing-puing setelah Lin Dong dan rekan-rekannya tiba. Namun,
Tidak ada banyak kekacauan atau kekacauan. Di bawah aura kuat yang dipancarkan oleh tubuh Song Devils, para peserta yang biasanya menunjukkan tanda-tanda kegilaan karena suasana Hundred Empire Forest ini tampaknya telah terbangun. Mereka tahu bahwa medan pertempuran ini bukan milik mereka. Tatapan Lindong mendarat pada 3 sosok hitam yang berdiri tegak di batu besar yang jauh. Tatapan trio Song Zhen mendarat di Lindong dan rekan-rekannya juga. Senyum aneh perlahan muncul di wajah mereka. Tepuk tangan. Di bawah tatapan penuh perhatian para penonton, Song Zhen bertepuk tangan ringan dan tersenyum. Kamu pasti Lindong. Bagaimanapun, keberanianmu membuatku terkesan. Jika bukan karena warisan kita, aku mungkin berteman denganmu. Saya khawatir saya tidak layak untuk itu. Lindong tersenyum polos. Rupanya, dia merasakan nada mengejek dalam kata-kata Song Zhen. Itu benar. Mereka yang akan mati memang tidak layak. Lindong, jangan berasumsi bahwa Anda memenuhi syarat untuk bertindak flamboyan di depan kerajaan iblis langit saya hanya karena Anda memiliki ketenaran. Terus terang, Anda bahkan tidak memenuhi syarat sama sekali, jawab Song Ke dengan acuh tak acuh. Hehe, nada bicaramu bahkan jauh lebih arogan daripada nadaku. Marten kecil menyeringai ketika senyum muncul di wajahnya yang tampan. Mata Song Ke membeku. Tiba-tiba, dia melemparkan tatapan dingin yang menusuk ke Little Marten dan mengarahkan jari telunjuknya keluar. Segera, angin kencang berputar keluar dari jarinya seperti kilat dan melonjak ke arah Little Marten dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, Little Marten tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar saat melihat serangan masuk Song Ke. Sebelum badai spiral yang kuat mencapai dalam jarak 10 kaki dari Little Marten, itu secara otomatis menghilang. Adegan ini membuat banyak orang merinding. Sungguh memalukan memainkan trik seperti itu di depan kakek Marten. Jika Anda benar-benar ingin mengadili kematian, turunlah sekarang. Kakek Marten belum pernah mendengar tentang kekaisaran iblis langit omong kosongmu. Little Marten mencibir saat dia menatap Song Ke dengan rasa dingin melonjak di matanya. Kamu mencari kematian. Song Ke tiba-tiba menjadi marah. Kekuatan Yuan tanpa batas dan niat membunuh merasuki udara dengan tiba-tiba, membuat para penonton di sekitarnya gemetar ketakutan. Kedua belah pihak bersikap keras terhadap satu sama lain. Dalam percakapan mereka, tidak ada tanda-tanda saling memberi jalan. Jelas, kedua belah pihak siap untuk saling bertarung. Hehe, kamu adalah orang pertama yang berani memarahi kerajaan iblis langitku sedemikian rupa, Song Zhen terkekeh. Namun, semua orang bisa merasakan kemarahan yang tersembunyi di balik tawanya. Setiap kali kita menghadapi kerajaan super dengan kompleks superioritas, mereka selalu harus mengeluarkan banyak omong kosong terlebih dahulu. Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah itu, di bawah banyak tatapan penuh perhatian, dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke Song Zhen. Kemudian, dia berbicara dengan nada tenang, mari kita mulai bertarung. Jika tidak, serahkan segel nirvana Anda dan tersesat. Wow, daerah itu menjadi gempar. Bahkan Lanying dan King Feng, yang berdiri di atas batu besar itu, tercengang oleh pemandangan ini. Setelah beberapa saat, King Feng menoleh ke Lanying dan mengacungkan jempol dan berkata, anak ini benar-benar sesuatu. Dia berani mengatakan hal seperti itu kepada Song Zhen. Saya tidak tahu apakah dia mencoba untuk berani atau apa. Bagaimana bisa orang seperti dia, yang berasal dari kerajaan peringkat rendah, bisa sampai di sini hanya dengan menjadi pemarah dan berani. Lanying tersenyum lembut. Saya harap Anda benar. Kalau tidak, ini akan membosankan. King Feng mengangkat bahu dan menjawab. Haha, menarik. Song Zhen tersenyum dan menatap Lindong. Jejak kengerian muncul jauh di dalam matanya. Kekuatan Yuan kekerasan melonjak melalui tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Semua orang tahu bahwa pemimpin kerajaan iblis langit sangat marah. Sudah cukup lama sejak saya memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Tak satu pun dari kalian akan melarikan diri dari sini hari ini. Wajah Song Zhen terus tersenyum. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat para praktisi di sekitarnya gemetar ketakutan. Beberapa orang bahkan mundur dari daerah itu secara diam-diam. Saudara Liu Bai, saya akan meninggalkan kekaisaran segel darah dan kekaisaran tulang giok kepada Anda dan rekan-rekan Anda. Lindong menoleh dan menatap Liu Bai dan menginstruksikan dengan lembut. Dua saudara laki-lakiku dan aku akan menangani Song Devils. Liu Bai menatap kosong pada Lindong. Dari suara yang terakhir, Liu Bai tidak bisa merasakan rasa takut. Sebaliknya,
Suaranya dipenuhi dengan kemarahan pertempuran yang tidak bisa disembunyikan. Tidak peduli siapa yang mereka hadapi, orang ini sepertinya selalu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saudara Lindong, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa sengit pertarungannya, kami tidak akan membiarkan mereka mengganggu pertarunganmu. Liu Bai meyakinkan dengan suara rendah setelah menarik napas dalam-dalam. Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Trio Lindong kemudian saling berpandangan dan menganggukkan kepala sedikit. Di bawah pengawasan para penonton, mereka maju selangkah. Bang-bang, saat mereka bertiga melangkah maju, puing-puing di tanah meledak. Kekuatan luar biasa tersapu dari tubuh mereka. Song Zhen menjilat bibirnya dengan lidah merahnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju juga. Di belakangnya, Song Ke dan Song Ba mengikutinya. Segera, banyak retakan besar membentang di seluruh batu besar yang ada di bawah kaki mereka. Membunuh. Suara rendah dan dingin keluar dari mulut Lindong dan Song Zhen hampir bersamaan. Pada saat ini, 6 sosok seperti hantu melonjak ke depan dalam sekejap. Pada titik waktu ini, niat membunuh bergegas ke langit dan menyebabkan badai dari segala arah. Bab 602, Gerakan Aneh. Astaga, angin liar melonjak, membawa 6 sosok seperti hantu yang bergegas di atas tanah batu yang kacau. Ketika mereka saling bersilangan, tampaknya seluruh area ini menjadi sunyi untuk sesaat. Setelah itu, semua orang bisa melihat badai yang menakutkan tiba-tiba menyapu. Batu-batu besar di sekitarnya langsung meledak menjadi debu. Angin liar disertai dengan pecahan batu yang menyembur keluar dan langsung menghantam tanah di sekitar tempat itu, hingga terbentuklah lubang-lubang yang cukup banyak. Angin berpasir meresap melonjak dan mata tajam Lindong langsung terkunci pada tertua dari 3 setan Song Zhen. Meskipun ketiga Song Devil adalah ahli yang telah melangkah ke 5 Yuan Nirvana Stage, Song Zhen terlihat sangat sulit untuk dihadapi. Jika seseorang benar-benar membahas tentang kekuatan bertarung, yang terkuat secara alami adalah Little Marten dengan kekuatan yang tak terduga. Namun, prasyarat untuk melakukannya adalah dia harus mengungkapkan tubuh fisik Celestial Demon Marten dan situasi saat ini jelas tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, karena Lindong takut bahwa Marten kecil mungkin akan membongkar penyamarannya, dia tidak menugaskan Song Zhen untuk yang terakhir. Sebaliknya, dia secara pribadi melangkah maju untuk melawan Song Zhen sendirian. Kamu benar-benar berani menantangku hanya dengan kekuatan 3 Yuan Nirvana Stage. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana keberanianmu berasal. Song Zhen melihat ke arah sosok yang bergegas mendekat. Dia tersenyum sedikit tetapi matanya mengandung jejak dinginnya kegelapan yang naik ke dalamnya. Cahaya emas terang menggumpal di kaki kanannya. Dalam sekejap mata, kaki kanannya tampak seperti terbuat dari emas. Bam! Kaki kanan Song Zhen yang berwarna emas dengan berat ke tanah, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Sebuah celah besar dengan cepat menyebar dari bawah kakinya dengan cara seperti kilat. Itu menjadi seperti naga tanah yang merobek tanah dan bergegas menuju Lindong. Mata Lindong membeku saat dia melihat tanah yang retak. Dia bisa merasakan bahwa ada energi liar dan kekerasan yang tersembunyi di dalamnya. Ternyata kekuatan Song Zhen yang sebenarnya sangat kuat. Berada di 5 Yuan Nirvana Stage sudah cukup baginya untuk memandang rendah orang lain. Bahkan Lindong tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya sebelum segel logam berwarna hitam muncul di tangannya. Segera, cahaya hitam monster yang membubung dengan angin datang membanting keras. Ledakan, begitu segel logam itu dengan keras menabrak tanah, tanah yang bergetar segera menjadi sunyi. Bahkan naga tanah yang naik itu dengan paksa ditekan oleh segel logam itu. Harta karun jiwa surgawi. Meskipun Anda memiliki harta karun jiwa surgawi, bagaimana Anda bisa bertarung dengan saya hanya dengan 3 kekuatan Yuan Nirvana Stage Anda? Kilatan melintas di mata Song Zhen. Dia telah mengidentifikasi harta jiwa di tangan Lindong hanya dengan pandangan sekilas. Namun, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia tertawa sekali lagi saat dia melangkah maju. Bang bang bang, tanah di sekitar segel logam hitam tiba-tiba meledak. 4 naga tanah mendesing keluar sambil ditemani oleh beberapa pecahan batu. Mereka dengan kasar menyerang Lindong, yang berdiri di atas segel logam. Kecepatan keempat naga tanah itu seperti petir. Bahkan cukup banyak ahli yang telah melangkah ke 4 Yuan Nirvana Stage hanya bisa melihat aliran pecahan batu melintas melewati mata mereka. Setelah itu, mereka melihat 4 naga tanah telah menutup jalan mundur Lindong.
Naga tanah mengandung beberapa kekuatan kekerasan yang ganas saat ia jatuh dengan marah. Namun, tepat saat mereka hendak mengenai Lindong, cahaya hijau tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum mereka berubah menjadi 4 perisai skala hijau bercahaya. Bang-bang, naga tanah yang berisi kekuatan Yuan yang perkasa menabrak perisai skala hijau tanpa menunjukkan belas kasihan. Saat gelombang kejut menyebar, itu menyebabkan kulit di kepala cukup banyak orang menjadi mati rasa. Hanya serangan dari Song Zhen ini kemungkinan akan cukup untuk melukai sekitar 4 ahli tahap Yuan Nirvana secara serius. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Lindong, yang hanya memiliki kekuatan 3 ahli tahap Nirvana Yuan, akan memblokirnya. Fragmen batu yang menembus langit ditembakkan secara eksplosif. Setelah itu, semua orang melihat bahwa tubuh Lindong juga dengan cepat melesat ke belakang. Armor skala hijau yang baru saja terbentuk juga dengan cepat memucat. Jelas, itu secara paksa disebarkan oleh naga tanah. Dari kelihatannya, sepertinya Lindong akan kesulitan mendapatkan keunggulan dalam pertarungannya dengan Song Zhen. Apakah kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini? Sepertinya kamu hanya bisa mengalahkan Luo Tong secara kebetulan. Song Zhen tersenyum tipis. Ada cemoohan dalam senyumnya. Apalagi, serangannya tidak berhenti saat dia berbicara. Majestic Yuan Power bersiul. Serangan liar dan kekerasan menutupi Lindong seperti badai, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Anehnya, Lindong terus menghindari serangan Song Zhen. Faktanya, sepertinya dia sedikit takut bertarung langsung dengan Song Zhen. Beberapa seruan lembut juga meletus dari sekitarnya saat melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan menunjukkan tanda-tanda dirugikan setelah baru saja mulai bertarung. Tampaknya jarak 2 level bukanlah sesuatu yang begitu mudah untuk ditebus. Hah, Lan Ying, yang sedang mengamati pertempuran di dalam medan pertempuran, tiba-tiba mengeluarkan suara, ya, yang lembut. Dia dengan lembut mengucapkan, mengapa serangan Lindong menjadi sedikit lebih lemah. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Song Zhen adalah ahli panggung 5 Yuan Nirvana sementara Lindong hanya pada tahap 3 Yuan Nirvana. Meskipun yang terakhir cukup kuat, secara alami tidak mungkin untuk menantang seseorang 2 tingkat lebih tinggi. Tidak mengherankan bahwa dia akhirnya didorong untuk memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Feng Qing tertawa samar. Lan Ying sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya yang cantik menatap Lindong, yang menghindar dan mundur. Samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu mungkin baginya untuk melihat bahwa wajah Lindong tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan dan kepanikan dalam menghadapi serangan intens Song Zhen. Faktanya, sepasang matanya memiliki kilatan samar yang berkedip di dalamnya. Apa yang orang ini rencanakan? Kilatan melintas di mata Lan Ying seolah-olah sebuah pikiran muncul di benaknya. Lindong adalah. Ekspresi kelompok Liu Bei juga berubah ketika mereka melihat adegan ini. Mereka sedikit tidak dapat memahami mengapa Lindong tiba-tiba memilih untuk menghindar dan menghindari pertempuran. Mungkinkah dia benar-benar bukan tandingan Song Zhen? Ada juga keraguan di mata Sukui dan Surou di sampingnya. Mereka telah bersama dengan Lindong untuk waktu yang lama dan menyadari beberapa teknik yang terakhir. Song Zhen memang kuat tetapi tidak akan mencapai titik mampu memaksa Lindong, yang memiliki jumlah kartu truf yang tak ada habisnya, sedemikian rupa. Haha, apakah ini kuda hitam legendaris yang dikabarkan mampu menantang 10 kerajaan super besar? Song Ke juga tertawa dingin ketika melihat adegan ini. Kamu benar-benar berbicara terlalu banyak omong kosong. Tidakkah menurutmu terlalu dini untuk merayakannya sekarang? Sosok seperti hantu Little Marten langsung muncul di depan Song Ke. Wajahnya yang tampan saat ini memiliki rasa dingin yang melonjak di dalamnya. Energi ungu hitam dengan cepat melonjak di kedua tangannya. Kekuatan korosifnya yang besar menyebabkan udara di sekitarnya mendesis. Kamu berani melepaskan dirimu sendiri, kamu pasti sedang mencari kematian. Hari ini, tidak ada dari kalian yang berencana untuk pergi hidup-hidup. Petik 2. Senyum ganas tanpa sadar melintas di wajah Song Ke ketika dia melihat situasi ini. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan cahaya emas terang melonjak keluar. Cahaya emas ini langsung diaglomerasi menjadi bilah besar berwarna emas di tangannya. Dalam tahap Nirvana, tubuh emas Nirvana yang telah mengalami temper dari 5 kesengsaraan Nirvana akan menjadi sangat kuat. Faktanya, beberapa kekuatan tubuh emas Nirvana akan tumpah dan mereka dapat menggabungkannya menjadi berbagai item. Kekuatan ofensif atau defensif dari hal-hal ini akan sangat kuat. Jelas, Song Ke sudah mencapai tahap ini.
Berderak, bilah besar berwarna emas datang dengan marah. Sebelum benar-benar dilepaskan, suara membelah dipancarkan dari tanah. Sebuah selokan besar yang dalam yang berukuran hampir 100 kaki terbentuk. Namun, senyum dingin melintas di mata Little Marten dalam menghadapi serangan kuat semacam ini. Cahaya ungu hitam berkumpul di telapak tangannya. Samar-samar berubah menjadi bentuk cakar. Setelah itu diperpanjang dan langsung meraih pisau besar berwarna emas yang datang dengan marah. Senyum kejam segera muncul di wajah Song Ke ketika dia melihat bahwa Little Marten benar-benar berani dengan arogan memblokir serangan pedangnya. Namun, senyumnya baru saja muncul ketika membeku karena suara retakan kecil. Ini karena dia melihat bahwa bilah besar berwarna emasnya, yang sekarang dipegang oleh tangan Little Marten, benar-benar ambruk di antara kelima jarinya. Kamu yang tidak berguna benar-benar berani bertindak begitu sombong di depanku. Mata Little Marten menjadi gelap dan dingin. Dia menghancurkan pedang besar berwarna emas dengan tangannya. Setelah itu, dia mengulurkan telapak tangan kanannya dengan kecepatan seperti kilat dan langsung menembus pertahanan Song Ke. Setelah itu dengan kejam tercetak di dada yang terakhir. Kekuatan liar dan kekerasan menyembur keluar dan mengirim Song Ke terbang dengan telapak tangan. Keributan. Adegan ini sekali lagi mengundang banyak seruan. Orang-orang itu, yang sangat kecewa dengan penampilan Lindong, akhirnya menguatkan perhatian mereka. Dari kelihatannya, kelompok Lindong tidak selemah yang mereka bayangkan. Jadi kamu sebenarnya yang terkuat dalam kelompok itu. Sepertinya Lindong hanya bertindak keras. Mata Song Ke tenggelam saat dia melihat pemandangan ini dan berkata. Ekspresi Song Ke sedikit berubah setelah suaranya terdengar. Bayangan batang hitam telah langsung menembus udara di matanya dan menembak dengan eksplosif. Itu mungkin untuk samar-samar melihat harimau hitam mengaum ke arah langit di atas tongkat. Song Ba mendengus dingin. Dia bahkan tidak perlu melihat untuk mengatakan bahwa orang yang menyerang pastilah Little Flame dari kelompok Lindong. Cahaya emas segera melonjak. Setelah itu langsung berubah menjadi perisai besar berwarna emas di depan Song Ba. Dentang, batang logam berwarna hitam dengan keras mendarat ke perisai besar berwarna emas. Suara mengejutkan tersebar. Kedua batu besar di samping itu segera hancur, berubah menjadi debu batu yang tersebar di seluruh langit. Jangan khawatir, yang terakhir tergeletak di tanah pasti bukan kakak laki-lakiku. Sosok seperti raksasa berotot Little Flame muncul di depan Song Ba. Suaranya yang rendah dan dalam seperti guntur yang teredam. Sementara itu, batang logam di tangannya benar-benar berubah menjadi banyak bayangan batang yang menyapu ke arah Song Ba dari segala arah. Omong kosong. Song Ba tertawa galak. Segera, kilatan ganas muncul dari matanya. Majestic Yuan Power melonjak dan langsung bertabrakan keras dengan Little Flame. Bang-bang. Pertempuran sengit yang tiba-tiba meletus di dalam arena menyebabkan ekspresi Liu Bai dan Yan Shen secara bertahap menjadi serius. Lindong saat ini masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sikapnya seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Song Zhen. Bahkan, sikapnya yang goyah mengisyaratkan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Liu Bai mengepalkan tinjunya sedikit. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang yang benar-benar bisa mengalahkan Xiao San, akan benar-benar berakhir dengan kerugian seperti itu di tangan Song Zhen. Sementara semua orang merasa ragu karena ini, sosok Lindong terus menghindar. Hanya sesekali dia menggunakan segel logam hitam di tangannya untuk memblokir serangan Song Zhen. Namun, tubuhnya akan dengan cepat mundur setiap kali tabrakan seperti itu terjadi. Tampak seolah-olah dia tidak mampu menahan serangan itu. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa dengan aliran waktu, jejak kemerahan cerah samar-samar muncul di kulit Lindong. Sepertinya ada sesuatu yang ditekan dengan kuat oleh matanya. Perasaan semacam itu seolah-olah dia adalah gunung berapi yang akan meletus. Bab 603, betapa anehnya. Bang! Kekuatan Yuan yang liar dan ganas yang disertai dengan riak energi yang mengejutkan, terus-menerus tersapu di tanah batu yang berantakan. Ada 6 sosok di antara mereka, yang berkedip dan saling bersilangan dengan cara seperti hantu, menyebabkan seseorang merasa sedikit terpesona. Hehe, ternyata Lindong sebenarnya adalah orang yang tidak berguna yang bertindak keras tetapi memiliki sedikit substansi. Mereka hanya bisa menjadi terkenal karena orang bernama Lin Diao itu. Sosok berpakaian merah darah di atas batu besar, melihat ke arah medan pertempuran dengan ekspresi seram dan tertawa dingin. Kita juga harus menyerang.
Liu Bai dan Yan Shen bukan individu biasa. Sepertinya kita perlu mengeluarkan banyak upaya untuk menghabisi mereka. Seseorang dengan pakaian putih tebal dan mata yang sangat dingin berbalik ke arah kelompok Liu Bai di tanah yang kacau, dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Baiklah, kita akan menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Sue Ying tertawa tidak normal. Segera, dia membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba bergegas keluar. Aroma darah yang kaya menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan mereka yang mengendusnya merasa ingin muntah. Pikiran orang-orang ini juga akan jatuh ke dalam keadaan seperti kesurupan. Tampaknya jejak racun mematikan terkandung dalam aroma itu. Sepertinya kita akan hampir melangkah ke peringkat emas nirvana setelah kita mengambil segel nirvana dari dua orang ini. Huagu tertawa keras dan padat. Dia mengikuti dengan cermat dan Yuan Power yang kejam tersapu. Itu langsung menutupi kelompok Liu Bai di kejauhan. Ketika mereka berdua bergerak, sekelompok besar orang di belakang mereka juga tiba-tiba mengikuti dari belakang. Jelas, mereka adalah ahli dari dua kerajaan besar. Bahkan ada ahli dari kerajaan iblis langit di antara mereka. Momentum mereka cukup kuat. Tindakan mereka secara alami ditemukan oleh kelompok Liu Bai. Segera, ekspresi mereka berubah. Sementara mata mereka juga memiliki ekspresi kejam yang berkedip-kedip di dalam diri mereka. Mereka tidak takut melibatkan kekaisaran segel darah atau kekaisaran tulang giok selama tidak ada ahli setingkat 3 iblis dari klan Song di antara pihak lain. Lagi pula, siapa yang akhirnya muncul sebagai pemenang masih di udara. Orang-orang brengsek ini sudah terlalu lama arogan setelah kekaisaran iblis langit mendukung mereka selama periode waktu ini. Sudah waktunya untuk mencari pembalasan hari ini. Seorang ahli di belakang Liu Bai mengatupkan giginya dan berkata, masih ada beberapa ahli dari kerajaan iblis langit dalam kelompok ini yang sedikit merepotkan untuk dihadapi. Mata Liu Bai tiba-tiba melihat ke arah belakang Sue Ying. Ada dua aura yang sangat kuat di tempat itu. Meskipun aura belum mencapai tingkat 5 Yuan Nirvana Stage, mereka juga dianggap sebagai ahli 4 Yuan Nirvana Stage asli. Terlebih lagi, kedua orang ini adalah prajurit yang kompeten dari dalam kerajaan iblis langit dan mereka tidak lebih lemah dari Feng Chang, yang telah dikalahkan di tangan Lin Dong saat itu. Kombinasi pihak Liu Bai dan Yan Shen tidak kalah dengan kekaisaran segel darah dan kekaisaran tulang giok. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan kekaisaran iblis langit. Meskipun yang paling merepotkan, 3 iblis dari klan Song, saat ini telah ditahan oleh kelompok Lin Dong, masih ada cukup banyak individu yang terampil di bawah mereka. Contohnya adalah dua sosok yang dilihat Liu Bai di dalam kelompok. Mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Terlebih lagi, Liu Bai dan Yan Shen harus bertarung dengan Sue Ying dan Huagu dan mereka tidak akan bisa membebaskan diri untuk membantu. Oleh karena itu, jika mereka membiarkan kedua orang ini bergabung dalam pertempuran yang kacau, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Kenapa kamu tidak menyerahkan keduanya padaku? Sementara Liu Bai mengkhawatirkan masalah ini, sebuah suara malu-malu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Segera, semua orang menjadi terpana. Mereka menoleh sebelum wajah mereka tercengang ketika mereka melihat wanita muda cantik berpakaian hijau. Wajah muda dan cantik dari wanita muda itu segera menjadi merah merona setelah menjadi pusat perhatian. Kamu, Liu Bai menatap Surou dan merasa sedikit canggung. Namun, dia tidak merasa bahwa semuanya lucu karena itu. Setelah menyaksikan kejadian luar biasa dari kelompok Lin Dong, dia percaya bahwa orang-orang ini, yang mengikuti di belakangnya, kemungkinan bukan individu yang sederhana. Namun, bahkan mereka harus menghabiskan banyak usaha jika mereka ingin berurusan dengan dua orang dari kerajaan iblis langit itu. Mungkinkah wanita muda di depan mereka ini benar-benar mampu melawan mereka sendiri? Haha, saudara Liu Bai, serahkan saja kedua orang ini kepada saudara perempuanku. Di antara kita semua di sini, dia adalah yang terkuat selain trio Lin Dong. Su Kui tertawa, nada suaranya mengandung sedikit kebanggaan. Liu Bai dan Yan Shen terkejut mendengar ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat ke arah Surou yang agak malu. Karena Su Kui telah berbicara dengan cara ini, jelas bahwa wanita muda di depan harus memiliki kemampuan yang cukup hebat. Kalau tidak, dia tidak akan mendorong saudara perempuannya ke depan. Kalau begitu, kami akan menyerahkannya pada adikmu. Namun, jika Anda mengalami masalah nanti, kami akan mengirimkan beberapa orang untuk membantu berbagi sedikit beban. Apapun yang terjadi, saya harap Anda akan terus bertahan. Jika pemenang dapat ditentukan di pihak Lin Dong,
hasil dari pertempuran ini akan muncul. Liu Bai menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Ya, aku akan melakukan yang terbaik." Su Rou melihat ke arah medan pertempuran antara Lin Dong dan Song Zhen, khawatir. Ekspresi melintas di matanya yang besar dan indah. Dia segera mengangguk setelah itu. Tampaknya situasi Lin Dong saat ini tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, dia tidak boleh berakhir gagal. Jika tidak, kemungkinan tekanan yang ditempatkan di bahu Lin Dong akan menjadi lebih besar. Liu Bai berhenti mengatakan apapun setelah melihat ini. Dia benar-benar tidak yakin apakah Su Rou akan mampu memblokir dua prajurit terampil dari Kerajaan Iblis Langit. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Menyerang. Liu Bai dan Yan Shen saling bertukar pandang, sebelum mereka tiba-tiba berteriak pelan. Perkasa Yuan Power tiba-tiba meletus. Tubuh mereka bergegas keluar dan langsung bertemu dengan kelompok Sui Ying, yang menyerbu dengan eksplosif. Aura sengit melonjak dua kelompok orang di belakang mereka. Setelah itu, kelompok-kelompok itu menjadi seperti air banjir karena mereka benar-benar memblokir para ahli dari Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Giok Tulang. Bang-bang! Orang-orang dari kedua belah pihak seperti ombak raksasa yang menyapu tanah, sebelum mereka saling bentrok dengan keras. Kekuatan Yuan yang liar dan ganas segera menyebar ke segala arah. Medan pertempuran dihabiskan dalam waktu singkat. Tangisan membunuh langsung diarahkan ke awan. "Kakak, kalian semua harus berhati-hati." Wajah kecil Su Rou yang cantik menjadi jauh lebih serius saat ini. Dia melihat kedua prajurit yang agak tangguh dari Kerajaan Iblis Langit. Jari-jarinya yang halus segera mendarat di pergelangan tangannya yang seputih salju. Teknik segelnya berubah saat mereka langsung mendarat di 3 segelnya. 3 segel, buka. Su Rou berteriak pelan. Energi hijau giok yang aneh tersapu dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Rambut panjangnya menari-nari dan aura mengejutkan menyebar. Cukup banyak tatapan terkejut yang tertarik. Jelas, mereka mengalami kesulitan membayangkan bahwa wanita muda seperti itu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. Astaga, lampu hijau giok melonjak sebelum tubuh halus Su Rou bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Dua energi hijau giok diaglomerasi menjadi bentuk cincin di tangannya. Setelah itu, mereka langsung berubah menjadi dua cahaya dingin yang melesat ke arah dua prajurit terampil dari Kerajaan Iblis Langit. Cahaya hijau merobek udara dan melesat dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Bahkan dua prajurit dari Kerajaan Iblis Langit hanya bisa melihat cahaya berkelap-kelip dari sudut mata mereka. Setelah itu, cincin tajam itu tiba di depan mereka. Segera, beberapa keringat dingin muncul di dahi mereka berdua. Mereka buru-buru membanting tangan mereka, yang memiliki cahaya keemasan melonjak di atasnya. Akhirnya, mereka membanting keras ke ring. Dentang. Suara logam muncul. Kedua prajurit dari Kerajaan Iblis Langit itu langsung menembak mundur. Ekspresi mereka sedikit jelek saat mereka melihat telapak tangan mereka. Beberapa jejak darah samar-samar muncul. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa tubuh mereka masih akan terluka setelah mengaktifkan tubuh emas nirvana mereka. Kelompok Liu Bai, yang telah mengamati sisi ini, segera tampaknya telah dibebaskan dari beban besar saat mereka menghela nafas. Hanya dengan begitu mereka bisa fokus berurusan dengan kelompok Sui Ying di depan mereka. Hehe, Liu Bai, kamu seharusnya tidak terlalu keras kepala. Dengan patuh serahkan segel nirvana dan aku mungkin akan memberimu kematian yang cepat dan mudah. Sebuah cahaya darah yang megah melonjak di sekitar tubuh Sui Ying. Setelah itu berubah menjadi gelombang demi gelombang serangan mengejutkan yang menutupi Liu Bai. Pada saat yang sama, tawa dingin yang padat dipancarkan dari mulutnya. Terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Liu Bai mendengus dingin. Dia mengepalkan tangannya dan tombak panjang muncul dengan sekejap. Bayangan tombak segera melonjak. Itu menjadi seperti badai, karena membawa aura yang sangat tajam dan meluncurkan serangan balik. Haha, meskipun kamu saat ini mampu bertahan, saudara Song Zhen akan dapat bergabung dalam pertarungan setelah Lin Dong dikalahkan. Pada saat itu, saya akan melihat moral apa yang akan kalian miliki. Sui Ying tertawa galak. Dia berulang kali berusaha memberi tekanan kepada Liu Bai melalui kata-katanya dan menyebabkan Liu Bai mengungkapkan beberapa celah. Ekspresi Liu Bai gelap dan serius. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia jelas menyadari bahwa Sui Ying mengatakan yang sebenarnya. Setelah Song Zhen dibebaskan, pertempuran di sisi ini pasti akan menjadi satu sisi. Namun, dia tidak berdaya dalam hal ini.
Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berharap Lindong bisa bertahan sedikit lebih lama. Paling tidak, mereka tampaknya memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertempuran yang dialami Little Marten. Astaga, bayangan tombak tajam muncul, memaksa kembali serangan dari Sui Ying. Tatapan Liu Bei tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah medan pertempuran Lindong. Di tempat itu, area di mana Lindong bisa mengelak telah secara bertahap ditekan oleh Song Zhen sampai yang sangat kecil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar Lindong akan dipaksa oleh Song Zhen sampai dia tidak memiliki jalan mundur yang tersisa dalam waktu singkat. Lindong, apa yang kamu lakukan? Ini tidak seperti Anda. Mungkinkah Anda benar-benar telah didorong kembali oleh Song Zhen sampai sedemikian rupa? Liu Bei mengatupkan giginya dan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Bang! Suara mengejutkan tiba-tiba bergema di atas tanah berbatu yang kacau ini. Angin berdesir saat menyebar. Mata semua orang menoleh hampir seketika, hanya untuk melihat bahwa Lindong benar-benar dipaksa untuk langsung menghadapi pukulan Song Zhen. Apakah dia dipaksa ke sudut? Sudut mata cukup banyak orang berkedut ketika mereka melihat situasi yang kaku ini. Jika mereka turun ke bentrokan paksa, Song Zhen jelas akan dapat mengandalkan kekuatan 5 Yuan Nirvana Stage untuk menekan Lindong. Haha, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Sosok Song Zhen tidak bergerak saat angin telapak tangannya tersapu. Matanya mengungkapkan ekspresi ejekan saat dia melihat ke arah Lindong, yang langsung dipaksa mundur 10 langkah. Bang! Kaki Lindong melangkah berat ke tanah. Jejak kaki yang dalam muncul. Tubuhnya sedikit gemetar dan warna merah cerah sudah muncul di bawah kulitnya. Dia menundukkan kepalanya, tampak seperti menekan sesuatu. Sesaat kemudian, kedua tinjunya tiba-tiba terkepal erat. Dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara yang rendah dan dalam. Bang! Setelah tangisan rendah dan dalam ini dipancarkan, semua orang segera melihat zat melingkar seperti api merah terang yang tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Batu-batu di tanah hancur dimanapun nyala api lewat. Bahkan tidak ada bubuk yang tersisa. Orang-orang dengan mata tajam itu juga bisa melihat kumpulan bibit api berwarna hitam yang naik di dalam api. Apakah itu api iblis Nirvana? Tanah berbatu yang kacau langsung sunyi. Semua orang tercengang saat mereka melihat Lindong, yang seluruh tubuhnya telah berubah menjadi merah cerah. Mereka bisa merasakan riak akrab dari tubuh Lindong. Itu adalah kesengsaraan Nirvana. Lanying dan Feng Qing di sampingnya di atas batu besar memiliki ekspresi kaku di wajah mereka. Kejutan telah melonjak keluar dari dalam mata mereka seperti air banjir. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong menjadi sangat lemah serta alasan dia berulang kali menghindari serangan Song Zhen. Dia benar-benar mengalami kesengsaraan Nirvana. Mengalami kesengsaraan Nirvana selama pertempuran. Setelah memikirkan hal ini, Lanying tidak bisa menahan untuk menghirup udara dingin dalam-dalam meskipun dia kedinginan. Dia bergumam, orang itu benar-benar aneh. Bab 604, 4 Yuan Nirvana Stage. Api merah yang berisi bibit api berwarna hitam, mulai menyebar dalam bentuk cincin. Semua batu-batu besar yang berada di jalur api yang memanjang itu terbakar habis. Bahkan kerikil kecil di tanah pun tidak luput. Tampaknya bahkan debu di tanah juga benar-benar hilang. Pada saat ini, tatapan dari para penonton di sekitar tanah puing-puing membeku. Semua keributan menghilang dan digantikan oleh keheningan mati yang aneh. Api iblis Nirvana, kesengsaraan Nirvana. Setelah itu, tatapan beku bergeser secara bertahap dan mendarat pada pemuda yang berdiri di arena dengan kepala menunduk. Mata para penonton dipenuhi dengan ketakutan yang intens. Mereka yang mampu membuatnya di sini dianggap cukup mampu. Melewati kesengsaraan Nirvana adalah pengalaman penting yang dimiliki semua orang di sini sebelumnya. Karena itu, mereka sangat akrab dengan gelombang energi dari kesengsaraan Nirvana. Biasanya, tidak ada yang akan memiliki reaksi besar terhadap gelombang energi semacam ini. Lagi pula, mereka semua pernah mengalaminya secara pribadi. Namun, itu adalah situasi yang berbeda sekarang. Itu karena orang yang mengalami kesengsaraan nirwana sekarang tidak duduk dengan tenang dan bertarung dengan kesengsaraan. Sebaliknya, dia melawan seorang praktisi yang kekuatannya telah mencapai tahap 5 Yuan Nirvana. Mengalami kesengsaraan nirvana di tengah pertempuran. Semua orang merasa sangat tidak masuk akal ketika mereka memikirkan hal ini. Kesengsaraan nirvana adalah pengalaman yang paling menakutkan bagi setiap praktisi panggung nirvana. Setiap kali kesengsaraan ini tiba,
semua orang akan segera mencari daerah terpencil, atau mencari perlindungan dari teman dengan harapan bisa melawannya dengan damai. Sebagian besar praktisi panggung nirvana tidak mati dalam pertempuran dengan musuh mereka, melainkan mereka mati selama kesengsaraan nirvana. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kesengsaraan nirvana. Namun, saat ini, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, seseorang yang berani menjalani kesengsaraan nirvana di tengah pertempuran. Ini menciptakan sensasi yang membingungkan di benak mereka. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Orang ini, pelanggaran Liu Bai dan rekan-rekannya sedikit melambat ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong melakukan pertahanan habis-habisan dalam menanggapi serangan Song Zhen. Ternyata orang ini telah menggunakan sebagian besar energinya untuk menghadapi kesengsaraan nirwana di tubuhnya. Gila, mereka hanya bisa menggunakan kata ini untuk menggambarkan tindakan Lindong. Sebelumnya, jika dia tidak bisa mengikuti serangan Song Zhen, dia mungkin kehilangan kendali baik secara eksternal maupun internal dan kematian akan segera menimpanya. Mo Honglin menatap sosok Lindong di kejauhan dan mengerucutkan bibir merahnya yang indah. Orang ini telah menciptakan keajaiban tanpa henti sejak hari mereka bertemu. Berbeda dengan keheranan Liu Bai dan rekan-rekannya, wajah Duo Suiying menjadi serius melihat pemandangan ini. Kejutan dan kengerian melonjak melalui pupil mata mereka. Jelas, mereka telah diintimidasi oleh tindakan Lindong. Phew, anak yang mengkhawatirkan, Little Marten mengerutkan bibirnya dan menghela nafas lega. Dia tidak terlalu khawatir tentang tindakan Lindong. Setelah bersama selama bertahun-tahun, dia dengan jelas memahami sifat bijaksana Lindong. Orang ini suka menyimpan banyak kartu truf. Terkadang, Little Marten pun dibuat takjub dengan beberapa kartu truf yang dimilikinya. Sebelumnya, saya telah mengingatkan Anda untuk tidak merayakannya terlalu dini. Sepertinya Anda belum mengindahkan saran saya. Little Marten menyeringai ketika dia melemparkan pandangan mengejek ke Song Ke, yang wajahnya sangat suram. Apa yang bisa dibanggakan? Bahkan jika anak itu berhasil melewati kesengsaraan nirvana, dia paling-paling akan berada di tahap 4 Yuan nirvana. Song Ke mencibir. Little Marten sedikit melengkungkan sudut mulutnya dan tidak menjawab Song Ke. Dengan genggaman telapak tangannya, energi tak terbatas menyembur keluar dan membentuk serangan kuat yang melonjak ke arah Song Ke. Setelah melihat serangan masuk Little Marten, Song Ke tidak berani ragu juga. Dia dengan cepat mengaktifkan Yuan Power-nya untuk menghadapi serangan yang masuk. Setelah pertukaran sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan tenggat waktu Little Marten. Bahkan setelah dia mengaktifkan semua energi di tubuhnya, dia hanya menstabilkan tubuhnya. Jika dia ragu sejenak, dia akan dikalahkan sepenuhnya. Rupanya, moral Partai Lindong meningkat secara signifikan pada saat ini. Selama Song Devils yang paling merepotkan dapat dihalangi, mereka akan memiliki peluang tinggi untuk memenangkan pertempuran ini. Situasi awalnya berbahaya. Lindong tiba-tiba mengambil giliran baru. Ini, di bawah tatapan penonton, wajah Song Zhen berangsur-angsur menjadi serius dan senyum di wajahnya menghilang sedikit demi sedikit. Dia menatap Lindong dengan sinis. Dia sama terkejutnya dengan orang lain. Namun, pada saat yang sama, dia juga sangat marah. Dia tidak bisa membayangkan Lindong bisa melakukan banyak tugas dan bertukar pukulan dengannya saat menjalani kesengsaraan nirvana pada saat yang bersamaan. Bahkan dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Namun, Lindong sebenarnya mampu melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan orang ini melewati kesengsaraan nirvana dengan sukses. Kilatan dingin melintas di mata Song Zhen dan tubuhnya melonjak ke depan dengan tiba-tiba. Kekuatan Yuan yang kejam menyembur keluar dan membentuk cakar mengerikan yang sangat besar. Ditemani oleh energi aneh, cakar itu menggesek Lindong dengan kejam. Sudah terlambat untuk menemukannya sekarang. Lindong mengangkat kepalanya perlahan dan menunjukkan seringai di wajahnya. Dia mengulurkan telapak tangannya sebelum seberkas api berwarna hitam keluar dan meledak ke arah cakar aneh itu. Suara mendesing. Saat garis api berwarna hitam meninggalkan telapak tangan Lindong, gelombang kuat Yuan Power menyembur keluar dari tubuhnya juga. Bahkan auranya tampak sangat berkembang saat ini. Apakah dia berhasil melewati kesengsaraan nirvana? Bagaimana bisa begitu cepat? Setelah merasakan peningkatan tajam dalam aura Lindong, wajah Song Zhen berubah pucat dalam sekejap. Dia tidak percaya bahwa Lindong bisa melewati kesengsaraan nirvana keempat dalam waktu sesingkat itu. Song Zhen tidak terlalu tahu banyak tentang Lindong. Oleh karena itu,
dia tidak akan tahu seberapa kuat tubuh fisik Lindong, setelah yang terakhir menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau. Meskipun kesengsaraan nirvana keempat sangat sulit, itu tidak memberikan pukulan fatal bagi Lindong. Dengan tekad yang luar biasa dan tubuh fisik yang kuat, Lindong mampu bertahan melalui kesengsaraan nirvana dalam waktu yang relatif singkat. Lindong bisa merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di tubuhnya. Dibandingkan dengan masa lalu, energi tak terbatas di dalam tubuhnya berkali-kali lebih kuat. Dengan membuat langkah berisiko seperti itu, Lindong mampu menutup celah antara kekuatan kedua pria itu. Kamu benar, memang tidak mungkin membunuhmu dengan kekuatan panggung Tri Yuan Nirvana. Namun, aku akan bisa melakukannya sekarang. Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum melihat wajah pucat Song Zhen. Kemudian, dia meregangkan punggungnya dan senyum tajam yang mengandung rasa dingin muncul di wajahnya. Setelah pertukaran pukulan pertama, Lindong bisa merasakan perbedaan besar antara tahap 3 Yuan Nirvana dan tahap 5 Yuan Nirvana. Bahkan jika dia menggunakan metode lain untuk mengimbangi perbedaan ini, masih sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan. Jelas, Lindong tidak puas dengan kemenangan seperti itu. Karena itu, setelah memikirkan strateginya, ia memilih untuk mengambil risiko dan mengatasi kesengsaraan nirwana. Selama dia bisa mencapai tahap 4 Yuan Nirvana dengan sukses, dominasi Song Zhen akan berkurang secara signifikan dan cepat. Anak arogan, bahkan jika kamu mencapai tahap 4 Yuan Nirvana, jarak di antara kita masih tak terukur. Mencoba menantangku dengan naik ke panggung Nirvana. Apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah sampah yang Anda lawan di masa lalu? Song Zhen menjawab dengan sinis saat matanya berkedip. Lindong tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya menghadap ke atas dan sedikit menekuknya. Itu adalah provokasi yang jelas. Sepotong kotoran yang mencari kematian. Song Zhen sangat marah, cahaya keemasan yang cemerlang menyembur keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Setelah itu, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Segera, bumi bergetar dan banyak naga bumi yang dipenuhi dengan kekuatan Yuan yang kejam meletus dari tanah. Mereka kemudian membentuk lingkaran di sekitar Lindong dan meledak ke arah yang terakhir dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Setelah melihat serangan yang begitu kuat dari naga bumi, Lindong hanya tersenyum. Dengan membalik telapak tangannya, segel logam hitam itu melebar seketika. Bayangan hitam besar turun dari langit dan naga bumi yang mengamuk meledak dengan ledakan keras. Gemuruh, lumpur dan tanah beterbangan kemana-mana. Debu yang menyelimuti udara menghilang dengan cepat setelah beberapa saat. Sebuah segel logam besar muncul dan Lindong berdiri di atasnya. Kali ini, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindari serangan Song Zhen. Sebaliknya, dia secara paksa menghancurkan serangan yang terakhir dengan postur tegas. Semua orang tahu bahwa situasi di dalam arena berubah secara bertahap. Pertempuran miring sebelumnya telah berbalik. Lindong berdiri di atas segel logam sambil menghadap angin. Tatapannya terpaku pada Song Zhen. Jejak rasa dingin merembes keluar dari matanya. Melolong, frantik Yuan Power mendesing di sekitar tubuh Lindong. Dengan genggaman telapak tangannya, tombak tulang buaya surgawi muncul di tangannya. Dia menggesekkan tombaknya ke atas dan mengarahkannya ke Song Zhen. Semua kekuatan Yuan di tubuhnya berputar-putar di sekitar tombak tulang, mengeluarkan kilau yang luar biasa. Sekarang, akankah kita bersenang-senang? Sementara itu, di atas batu besar, sudut mulut Lan Ying sedikit melengkung saat dia melihat ledakan-ledakan di aura Lindong. Dia kemudian menoleh ke King Feng dan berkata, apakah kamu percaya kata-kataku sekarang? Lindong bukan penurut. King Feng menganggukkan kepalanya saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia kemudian bergumam pelan, dia memang tidak sederhana, situasi mulai berubah. Namun, Song Zhen juga bukan individu biasa. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Bab 605, Roh Sengit Taozong. Berdengung, kekuatan Yuan yang besar dan perkasa menembus tombak tulang. Energi kuat yang terkandung di dalamnya juga menyebabkan tombak itu sedikit bergetar. Gelombang demi gelombang suara dengungan aneh menyebabkan udara bergetar berulang kali. Dari ekspresi Lindong yang berangsur-angsur berubah menjadi sedingin es, siapapun bisa tahu bahwa dia akan benar-benar meletus setelah didorong dengan menyedihkan sebelumnya. Ekspresi Song Zhen menjadi gelap, serius dan menakutkan saat dia berdiri di depan Lindong. Ketika dia menemukan Lindong benar-benar selamat dari kesengsaraan nirvana di bawah matanya, dia merasa seolah-olah sedang dipermainkan seperti monyet.
Semuanya berjalan lancar sejak dia memasuki medan perang kuno dan dia bahkan telah memperoleh warisan salah satu dari 4 sekte iblis besar, warisan Taozong. Hal ini menyebabkan kekuatan awalnya yang kuat untuk maju ke tingkat lain. Dari cara dia melihatnya, sepertinya hanya pemimpin 3 kerajaan teratas dari 10 sekte besar yang bisa menekannya di seluruh medan perang kuno ini. Seseorang seperti Lindong jelas tidak termasuk di antara mereka. Namun, individu yang bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan ini, telah mempermainkannya di depan begitu banyak orang. Jika aku tidak merobekmu menjadi 10.000 keping hari ini, wajah seperti apa yang akan aku miliki, Song Zhen? Ekspresi ganas naik ke wajah Song Zhen. Cahaya hitam monster tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Cahaya hitam ini sangat aneh dan tampak seolah-olah ada jejak hamburan energi saat mereka bergoyang. Perasaan semacam ini mirip dengan kekuatan devouring dari simbol leluhur devouring. Namun, itu tampak sangat gelap, dingin, ganas dan brutal. Cahaya hitam diaglomerasi di tangan Song Zhen sebelum akhirnya berubah menjadi trisula besar berwarna hitam. Tampaknya ada gambar aneh di trisula. Seekor binatang besar, yang penampilannya kabur, meraung ke langit. Mulutnya yang besar sangat menarik perhatian dan sepertinya ingin menelan seluruh dunia. Ada semacam raungan, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, menyebar samar-samar ketika trisula terbentuk. Gambar-gambar di trisula itu tampaknya telah dihidupkan kembali. Mereka bergoyang dan terus menelan kekuatan Yuan alami di sekitarnya. Lindong, selanjutnya, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut warisan sekte Taozong. Niat membunuh muncul di mata Song Zhen saat dia mengeluarkan raungan rendah. Tubuhnya bergerak dan bayangan langsung muncul. Tubuhnya juga mengeluarkan suara, swoosh, saat muncul di depan Lindong dengan cara seperti hantu. Trisula di tangannya secara langsung menghasilkan cahaya hitam monster, karena menutupi Lindong seperti tirai hitam yang berisi aura kematian. Swoosh, sebuah cahaya hitam monster tercermin dalam mata Lindong. Bahkan saat menghadapi serangan menakutkan dari Song Zhen, dia tidak mundur sedikitpun. Matanya sedingin es saat tombak tulang di tangannya tiba-tiba bergetar. Sebuah lolongan kuno yang sama dipancarkan dari dalam tombak. Setelah itu, tombak itu bergetar dan kilatan dingin merobek ruang kosong itu. Aura tajam itu langsung berkumpul di ujung tombak dan berubah menjadi bayangan tombak yang dipenuhi dengan kilatan dingin yang pekat. Bayangan tombak itu seperti teratai yang sedang mekar. Namun, di tengah keindahan yang luar biasa ini ada niat membunuh yang sangat dingin. Bayangan tombak itu berkumpul dan langsung menembus langit. Detik berikutnya, itu bertabrakan dengan trisula liar dan keras yang bergegas dengan eksplosif. Suara jernih menyebar mengikuti letusan beberapa bunga api. Udara tak kasat mata telah terguncang hingga membentuk riak melingkar. Setelah itu, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Swoosh swoosh swoosh. Angin menakutkan itu menyapu tapi ekspresi Lindong tidak berubah. Tombak tulang di tangannya tiba-tiba bergetar dan bayangan tombak yang tajam tiba-tiba meledak. Banyak kelopak dari teratai seperti bayangan tombak jatuh. Setelah itu, mereka menjadi seperti belati yang sangat tajam yang menutupi semua titik mematikan di seluruh tubuh Song Zhen dengan kecepatan yang mengejutkan. Perubahan mendadak ini juga datang dengan sangat tiba-tiba. Bahkan Song Zhen jelas terkejut. Pada saat dia pulih, udara yang sangat dingin telah turun ke tubuhnya. Meskipun situasinya tidak tepat, Song Zhen tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Sebaliknya, dia tertawa dingin mengejek. Cahaya hitam di tubuhnya melonjak. Setelah itu, langsung membentuk mulut besar berwarna hitam di dadanya. Kekuatan hisap yang menakutkan muncul dari mulut besar. Itu menghisap dan menelan semua bayangan tombak yang sangat dingin itu. Binatang buas Taozong yang ganas menelan semua yang ada di dunia. Seranganmu ini mungkin kuat tapi itu tidak berguna untukku. Haha, Song Zhen tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Matanya segera berubah dingin saat cahaya hitam trisula menari di tangannya sebelum menembak secara eksplosif ke arah Lindong. Kekuatan melahap, tombak tulang di tangan Lindong menari dan sepenuhnya memblokir serangan Song Zhen. Matanya juga menjadi sedikit lebih fokus. Ada desas-desus bahwa binatang buas Taozong memiliki semacam kekuatan menelan yang menakutkan. Tidak ada apapun di dunia yang tidak bisa ditelannya. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan menelan yang besar ini mirip dengan kekuatan melahap dari simbol leluhur yang melahap. Namun, kekuatan menelan semacam ini hanya untuk menelan. Itu tidak dapat menyerapnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri.
Dari sudut pandang ini, itu lebih rendah dari kekuatan devouring. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Kekuatan devouring adalah sesuatu yang dimiliki oleh simbol leluhur devouring. Yang terakhir adalah salah satu dari 8 simbol leluhur yang hebat. Meskipun binatang buas Taozong juga terkenal sejak zaman kuno, itu jelas sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan simbol leluhur yang melahap. Haha, Lindong, kekuatanmu akan terus ditelan oleh kekuatan Taozong saat kamu melawanku. Anda akan menjadi lebih lemah saat Anda bertarung. Bagaimana Anda akan berduel dengan saya? Petik 2. Trisula di tangan Song Zhen berubah menjadi cahaya hitam pekat yang menutupi Lindong. Setiap kali membuat kontak dengan tombak tulang di tangan Lindong, kekuatan menelan itu akan melonjak. Akhirnya, itu akan menelan sedikit kekuatan Yuan yang menutupi tombak tulang Lindong. Jika situasi ini terus berlanjut, kekuatan Yuan Lindong memang akan berkurang dan dia akhirnya akan benar-benar dirugikan. Ini memang kasus berdasarkan situasi biasa. Namun, Lindong jelas tidak termasuk dalam normal ini. Memiliki kekuatan devouring, apa yang disebut metode menelan di depannya ini tidak diragukan lagi kekanak-kanakan dari sudut pandangnya. Oleh karena itu, senyum mengejek muncul di wajah Lindong ketika dia dihadapkan dengan ejekan Song Zhen. Song Zhen melihat senyum itu dan segera menjadi marah. Dia baru saja akan memperkuat serangannya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia merasakan bahwa energi berwarna hitam yang meresap di atas Trisula telah benar-benar menghilang dengan cara yang aneh sedikit demi sedikit. Astaga, serangan Lindong tampaknya telah menghabiskan stimulan ketika energi pada Trisula menghilang. Itu menjadi sangat liar dan ganas. Perasaan semacam ini seolah-olah semua kekuatannya yang telah hilang semuanya kembali ke tubuh Lindong. Bagaimana mungkin? Ekspresi Song Zhen berubah drastis. Dia segera mengatupkan giginya dan buru-buru mengaktifkan kekuatan menelannya dalam upaya untuk menelan Yuan Power pihak lain saat bertukar pukulan dengan Lindong. Namun, hasil dari kontak ini menyebabkan hatinya tenggelam. Yuan Power Lindong tampaknya diliputi oleh sesuatu yang benar-benar mampu mengabaikan kekuatan menelannya. Terlebih lagi, hal yang membuatnya paling terkejut adalah bahwa kekuatan menelan yang telah membuat kontak dengan Yuan Power Lindong tidak hanya gagal menelan energi tetapi malah menghilang dengan cepat sedikit demi sedikit. Orang ini aneh. Mata Song Zhen dengan cepat melirik ekspresi menggoda di wajah Lindong. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di punggungnya. Dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan Lindong. Namun, masalah yang tidak biasa ini pasti ada hubungannya dengan dia. Bocah ini seharusnya mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau. Namun, tidak mungkin interior Aula Naga Hijau itu memiliki benda aneh seperti itu. Sialan, taktik apa yang dia gunakan? Mata Song Zhen berkedip. Dia masih tanpa kemajuan beberapa saat kemudian. Segera, dia hanya bisa mengatupkan giginya saat tubuhnya mundur tanpa daya dengan kekuatan besar. Banyak tatapan menatap Song Zhen yang mundur dari sekitar lapangan batu yang kacau. Beberapa keributan rendah segera terdengar. Ini karena pemandangan di depan mereka jelas memperlihatkan Song Zhen menghindari serangan tajam Lindong. Brat, kamu seharusnya tidak senang secepat ini. Mata Song Zhen menjadi semakin ganas saat dia mundur. Karena senjata mereka tidak dapat melakukan kontak satu sama lain, dia akan menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan pihak lain dalam satu serangan. Cahaya hitam mengerikan yang aneh terus-menerus tersapu dari dalam tubuh Song Zhen. Cahaya hitam menembus tempat itu dan menutupi sebagian besar langit dalam sekejap mata. Tanda awan yang menutupi matahari itu membuat seseorang terkejut. Song Zhen benar-benar marah. Melihat tanda ini, semua orang mengerti bahwa Song Zhen telah dipaksa oleh Lindong sampai benar-benar marah. Mengaum, cahaya hitam bergoyang liar di sekitar tubuh Song Zhen. Akhirnya, secara bertahap berubah menjadi tinta hitam gelap seperti binatang raksasa dari zaman kuno di bawah banyak tatapan terkejut. Binatang besar itu memiliki bentuk yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan seseorang sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas posisi mata dan hidungnya. Hanya mulut besar hitam gelap yang tak tertandingi yang hadir dalam bentuk yang menarik. Kekuatan hisap yang menakutkan segera dipancarkan dari mulut besar itu ketika binatang buas dari zaman kuno ini muncul di tempat ini. Segera, kekuatan hisap yang mengerikan dipancarkan dari mulutnya yang besar. Angin liar bertiup dan gelombang kekuatan Yuan alami ditelan olehnya. Ini, banyak mata terkejut ketika mereka menyaksikan binatang unik berwarna hitam yang aneh itu. Suara udara dingin yang dihirup muncul di tanah batu yang kacau.
Roh Sengit Taozong. Bab 606, Menelan dan Melahap. Binatang hitam besar itu membawa keganasan seperti monster saat muncul di langit. Gelombang demi gelombang riak hitam menyebar, menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya berfluktuasi secara intens. Taoti binatang ganas. Banyak mata mengandung jejak keterkejutan ketika mereka melihat binatang hitam raksasa itu di langit. Lubang hitamnya yang besar seperti mulutnya sangat menarik perhatian. Dikabarkan bahwa mulutnya yang besar bisa menelan semua yang ada di dunia ini. Apapun yang mendarat di dalamnya akan selamanya tenggelam dalam kegelapan. Banyak orang hanya pernah mendengar tentang binatang menakutkan yang terkenal ini yang ada pada zaman prasejarah dan belum pernah melihatnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Song Zhen benar-benar dapat memanggil roh ganas Taoti, semua orang merasa sangat terkejut. Dari roh ganas Taoti, mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat ganas dan kejam. Swoosh! Song Zhen berdiri di atas kepala besar roh ganas Taoti itu. Tatapannya berisi senyum dingin saat ia menatap Lindong. Roh ganas Taoti yang dia panggil bukan hanya ilusi. Sebaliknya, itu benar-benar memiliki jejak aura binatang buas Taoti. Meskipun aura ini menjadi sangat samar dengan aliran waktu, menurut pendapat Song Zhen, itu jelas cukup untuk menghadapi Lindong. Brat, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut keputusasaan. Song Zhen tersenyum kejam. Segera, matanya benar-benar menjadi padat saat segel tangannya berubah seperti kilat. Segera, dua merah-merah muncul di tubuh gelap binatang buas Taoti. Akhirnya, matanya terkunci pada Lindong. Ekspresi Lindong sedikit berubah ketika kedua mata merahnya terkunci padanya. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan alami di sekitarnya mulai menghilang pada saat ini. Roh ganas Taoti itu benar-benar menelan semua kekuatan Yuan di sekitarnya. Dengan melakukan itu, bahkan jika Lindong menggunakan seni bela diri, kekuatannya akan melemah karena kurangnya kekuatan Yuan alami di sekitarnya. Terampil memang, Lindong dengan lembut menggumamkan dirinya sendiri. Sekte Taoti memang layak menjadi pemimpin dari 4 sekte iblis besar. Apa yang disebut kekuatan menelan sebenarnya terlalu sombong. Jika itu adalah orang biasa, orang itu pasti akan merasa terkekang dalam lingkungan seperti ini dan akhirnya jatuh ke dalam kerugian dalam perkelahian. Melolong. Roh ganas Taoti melolong ke arah langit. Riak-riak hitam dengan gila-gilaan muncul dari dalam lubang hitamnya seperti mulut besar. Kekuatan hisap melonjak sebelum batu-batu besar dan pohon-pohon di sekitarnya segera tumbang. Akhirnya, mereka semua terserap sampai tidak ada jejak yang tersisa. Para pengamat di sekitarnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah melihat serangan tanpa pandang bulu ini. Tubuh mereka buru-buru mundur, takut bahwa mereka akan diserap ke dalam mulut besar roh ganas Taoti itu. Lanying dan Feng Qing memiliki ekspresi yang agak muram saat mereka berdiri di atas batu besar dan melihat roh ganas Taoti yang sangat besar yang telah terbentuk. Bahkan mereka bisa merasakan aura berbahaya dari tubuh besar yang terakhir. Bang! Tubuh besar roh ganas Taoti tiba-tiba menginjak tanah dan bangkit. Tanah bergemuruh dan tubuhnya yang besar segera berubah menjadi pilar cahaya hitam besar yang turun dari langit, menutupi radius 100 kaki di sekitar Lindong. Pilar cahaya hitam bergoyang dengan liar. Akhirnya, itu langsung berubah menjadi mulut besar yang sangat besar. Mulut besar itu seperti lubang hitam dengan kedalaman yang tak terduga, menyebabkan seseorang merasa takut ketika melihatnya. Roh Sengit Taozong, mulut menelan surgawi. Song Zhen berteriak dengan ganas ke arah langit sementara ekspresi biadab yang kaya muncul di wajahnya. Dia menatap Lindong, yang sudah dikunci oleh Taoti sebelum ekspresi kejam muncul di matanya. Lindong, setelah Anda ditelan oleh roh ganas Taoti, Anda akan selamanya turun ke perut kegelapannya. Pada saat itu, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tekanan besar dan kuat jatuh dari langit. Itu tampak seperti hidup karena menutupi radius ratusan kaki di sekitar Lindong. Semua batu besar di dalam area ini ditekan secara paksa menjadi bubuk dan bahkan seluruh area telah ditekan dengan paksa hingga runtuh setengah kaki. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan liar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Mata Lindong sedikit serius saat dia menatap mulut besar yang gelap yang pada dasarnya menghalangi semua jalan mundurnya. Tampaknya ada lubang hitam yang diisi dengan kegelapan dingin dan aneh yang tersembunyi di dalam mulutnya yang besar. Swoosh! Tombak tulang di tangan Lindong terbang dengan eksplosif sebelum bayangan tombak menembus langit. Akhirnya, mereka menjadi seperti badai ketika mereka menyerang mulut besar itu. Namun,
Bayangan tombak yang tampaknya tajam ini langsung ditelan begitu mereka bersentuhan dengan mulut besar yang gelap dan mereka bahkan tidak mempengaruhinya sama sekali. Itu seperti lengan serangga yang mencoba menghentikan mobil. Mata Lindong segera menyipit saat melihat adegan ini. Haha, sungguh orang yang naif. Song Zhen tertawa terbahak-bahak. Saat ini, sepertinya kemenangan sudah di genggaman. Bagaimanapun, bahkan 5 ahli tahap Nirvana Yuan memiliki waktu yang sangat sulit untuk bertahan melawan mulut menelan surganya. Oleh karena itu, bagaimana Lindong bisa memblokirnya hanya dengan kekuatan 4 Yuan Nirvana Stage miliknya. Ini sudah berakhir, mulut besar yang gelap mendesing ke bawah. Akhirnya, itu tampak seperti tinta hitam mengalir. Itu langsung menelan Lindong di depan banyak mata yang ketakutan. Mendesis. Tinta hitam aneh mengalir ke bawah dan lubang besar yang dalam diam-diam muncul di tanah dalam radius 100 kaki dari tempat Lindong berdiri. Lindong dan tanah itu semuanya menghilang pada saat ini. Apakah dia telah ditelan? Cukup banyak orang yang menghirup udara dingin saat melihat tinta hitam yang mengalir dan lubang besar di tanah. Tampaknya tidak ada yang bisa eksis di tengah cahaya hitam dari kekuatan menelan binatang buas Taoti. Tubuh Song Zhen melintas dan muncul di udara di atas lubang besar. Matanya menunjukkan senyum dingin saat dia melihat gugusan cahaya berwarna hitam yang terus bergoyang. Terlepas dari apa itu, selama itu tertelan ke dalam perutnya yang gelap, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Lindong akan dicerna di tempat itu sampai tidak ada yang tersisa. Pertempuran sudah berakhir. Song Zhen meregangkan pinggangnya yang malas. Senyum hangatnya dari sebelumnya sekali lagi muncul di wajahnya. Dengan kematian Lindong, kemungkinan moral di pihak mereka juga akan meningkat pesat. Sepertinya merekalah yang akan tertawa terakhir dalam pertempuran ini. Apakah Lindong sudah dihabisi? King Feng sedikit terkejut saat dia melihat gugusan cahaya berwarna hitam yang bergoyang dan bertanya. Lanying mengernyitkan alisnya. Dia jelas menyadari betapa kuatnya binatang buas Taoti yang telah dilepaskan Song Zhen. Selain itu, hal yang paling menakutkan dari binatang buas Taoti adalah kemampuan menelannya. Apapun yang tertelan oleh mulutnya pasti tidak akan keluar hidup-hidup. Meskipun roh ganas Taoti yang dipanggil Song Zhen hanya memiliki jejak aura bentuk aslinya, itu masih sangat menakutkan. Dia terdengar, Lanying terdiam sejenak. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba menyusut. Tatapannya segera beralih ke arah gugusan cahaya hitam dan bergumam, belum selesai. Ledakan, pada saat mata Lanying sedang fokus padanya, gugusan cahaya hitam yang bergoyang aneh tiba-tiba mulai bergetar hebat. Riak terus menyebar di permukaannya. Seolah-olah perubahan besar telah terjadi. Song Zhen juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena adegan ini. Senyum di wajahnya dengan cepat menghilang. Mengambil tempatnya adalah ekspresi terkejut yang padat. Dia hanya tidak bisa percaya bahwa Lindong benar-benar akan mampu memblokir kekuatan menelan menakutkan dari binatang buas Taoti. Namun, terlepas dari seberapa besar ketidakpercayaan yang dia rasakan, adegan berikutnya menyebabkan kepucatan muncul di wajahnya. Desis mendesis. Gugusan cahaya hitam bergoyang dengan cepat dan mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum menghilang. Cara itu seolah-olah energinya direnggut paksa oleh sesuatu. Wajah Song Zhen bergetar saat melihat ini. Cahaya hitam ini adalah warisan yang dia peroleh dari Sekte Taoti. Dia mengandalkan ini untuk melepaskan kekuatan menelan dari binatang buas Taoti yang ganas. Jika itu menghilang dengan cara yang membingungkan ini, dia akan menderita pukulan berat. Oleh karena itu, dia dengan cepat memfokuskan kembali pikirannya dalam upaya untuk mengambil kembali cahaya hitam itu. Namun, saat dia akan bertindak, ekspresinya berubah lebih buruk. Ini karena dia menemukan bahwa hubungan antara dia dan cahaya hitam benar-benar terputus. Apa masalahnya? Setetes keringat dingin menetes dari dahi Song Zhen. Adegan aneh ini jelas melebihi harapannya. Desis mendesis. Cahaya hitam juga semakin redup ketika ekspresi Song Zhen berubah. Segera, sosok manusia perlahan muncul di dalam cahaya hitam itu. Sinar cahaya hitam berkumpul. Akhirnya, mereka benar-benar jatuh ke tangan sosok manusia itu. Lindong. Song Zhen melihat sosok manusia yang muncul di dalam cahaya hitam. Matanya menyusut menjadi ukuran lubang jarum hampir seketika. Emosi marah dan terkejut melonjak ke suaranya. Dia tidak percaya bahwa Lindong tidak hanya tidak tercerna oleh kekuatan menelan dari binatang buas Taoti, tetapi dia malah menyerap kekuatan menelan itu ke dalam tubuhnya.
Adegan ini benar-benar menyebabkan Song Zhen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lindong, yang berada di bawah, juga mengangkat kepalanya di depan mata terkejut Song Zhen, sebelum dia tersenyum pada yang terakhir. Namun, gigi putihnya yang berkilauan menyebabkan Song Zhen merasakan hawa dingin naik dari bawah kakinya. Taoti memenuhi reputasinya. Rasanya cukup enak. Bab 607, Hasil. Kamu, di udara, Song Zhen tercengang saat dia menatap Lindong, yang memberikan senyum cemerlang sebagai tanggapan. Seluruh tubuh Song Zhen dipenuhi dengan sensasi dingin. Jarinya gemetar saat dia menunjuk Lindong sementara keheranan yang intens melonjak melalui matanya. Kamu benar-benar melahap kekuatan menelanku. Song Zhen akhirnya menyelesaikan kalimatnya setelah sekian lama. Suaranya mengandung keheranan yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak percaya bahwa tidak hanya kekuatan menelan binatang mitosnya tidak merusak Lindong, tapi malah benar-benar dimakan oleh Lindong. The Swallowing Power dikenal mampu menelan semua makhluk hidup di dunia ini. Apapun yang jatuh di dalamnya akan dicerna. Namun, tidak hanya gagal mencerna Lindong, itu malah dimakan oleh Lindong melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Song Zhen benar-benar tercengang dengan adegan ini. Terkesiap, banyak terengah-engah pecah di daerah sekitarnya. Para penonton menatap Lindong seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kekuatan menelan Taoti yang kejam mungkin kuat, tetapi warisan yang kamu peroleh tidak seberapa dibandingkan dengan artikel asli. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mengatasinya. Lindong tertawa mengejek saat banyak tatapan mengejutkan terfokus padanya. Dia kemudian melanjutkan, saya khawatir warisan Sekte Taoti akan kehilangan 30% dari kekuatannya setelah kehilangan kekuatan menelan. Dari sudut pandang Song Zhen, hilangnya kekuatan menelan mirip dengan dia memotong salah satu anggota tubuhnya, dan dapat dikatakan bahwa dia telah membawa ini pada dirinya sendiri. Jika dia tetap pada rencananya menggunakan seni bela diri untuk menyerang, Lindong akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalahkannya. Namun, pada akhirnya, dia memilih untuk memamerkan kekuatan menelan yang dia peroleh dari Sekte Taoti dengan harapan bisa menghabisi Lindong dalam sekali jalan. Jika Lindong adalah individu biasa, dia akan dicerna menjadi ketiadaan setelah jatuh ke perut kegelapan. Namun, dia memiliki simbol leluhur yang memakan. Karena itu, dia tidak menganggap kekuatan menelan binatang Taoti itu menakutkan seperti yang dibayangkan orang lain. Oleh karena itu, ketika Lindong jatuh ke perut kegelapan, dia segera mengaktifkan simbol leluhur Devouring dan Devouring Power menyebar keluar. Akhirnya, perut kegelapan dan kekuatan menelan yang mengisinya benar-benar dilahap. Dalam pertempuran antara dua kekuatan unik ini, Devouring Power benar-benar unggul. Oleh karena itu, Lindong tidak hanya dengan mudah melawan gerakan pembunuh Song Zhen, dia juga dapat menyebabkan yang terakhir kehilangan senjatanya yang paling kuat, Swallowing Power. Kembalikan kekuatan menelanku. Senyum kaku di wajah Song Zhen terlihat sangat lucu. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah terdistorsi dan jahat. Dengan raungan, tubuhnya menyerbu ke depan. Desir-desir, beberapa bayangan muncul di udara. Setelah itu, kekuatan Trisula yang kuat terwujud menjadi langit bayangan yang menelan Lindong seperti hujan lebat. Trisula Iblis Taoti. Saat bayang-bayang turun dari langit, mereka berkumpul bersama dengan kecepatan yang menakutkan, berubah menjadi kilatan hitam. Ditemani oleh gelombang energi yang mengerikan, kilatan hitam dengan keras mendorong ke arah tengkorak Lindong. Saat kilatan hitam berkedip, sepertinya ada raungan kuno yang muncul dari dalam. Namun, Lindong hanya mencibir saat melihat serangan yang kejam dan mengamuk dari Song Zhen. Tanpa indikasi untuk menghindari serangan itu, kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak dengan panik. Dengan sentakan lengannya, tombak tulangnya terbang. Tombak tulang terbang tidak memiliki lintasan terbang yang spektakuler. Namun, kekuatan Yuan tak terbatas yang dibawanya begitu kuat hingga hampir nyata dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Tik, ketika tombak tulang melakukan kontak dengan Trisula, suara logam yang tajam terdengar. Setelah itu, badai brutal menyapu dari titik kontak, menciptakan riak kekerasan di udara. Tanpa kekuatan menelan, seni bela diri Sekte Taoti tampaknya agak lemah. Seringai melintas di wajah Lindong. Dia bisa merasakan bahwa pelanggaran Song Zhen telah kehilangan sebagian dari jiwanya. Meskipun serangannya tampak kuat seperti sebelumnya, itu tidak lagi sulit untuk dihadapi. Wajah Song Zhen terpelintir. Dia mengacungkan Trisula dengan liar saat angin kencang bertiup ke arah Lindong.
Sepertinya Song Zhen akan menjadi gila. Sepertinya hilangnya kekuatan menelan telah memberikan pukulan besar baginya. Meskipun serangannya brutal dan ganas, Lindong mampu menghentikan mereka sepenuhnya. Selain itu, tanda-tanda kekacauan dan kekacauan mulai muncul di antara serangan Song Zhen. Song Zhen benar-benar ceroboh sekarang, kata Lanying lembut. Matanya yang indah sedikit terfokus saat dia menyaksikan pemandangan ini. Selama pertempuran, kondisi mental seorang praktisi sangat penting. Dengan menyerang sembarangan, seseorang akan mengungkapkan kelemahannya, dan akhirnya, dia akan dibunuh oleh lawannya. Saat ini, Song Zhen berperilaku sedemikian rupa. Kekuatan Lindong agak aneh. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar berurusan dengan kekuatan menelan Taoti. King Feng menjawab dengan ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan menelan mungkin sangat kuat tapi itu tidak terkalahkan. Ada kekuatan unik yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Apa yang dimiliki Song Zhen hanyalah salah satu dari banyak kekuatan ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kekuatan menelannya dapat dilawan. Tentu saja, trik di lengan Lindong juga cukup kuat. Lanying kemudian melanjutkan dengan lembut, lagi pula, dia hanya di tahap For Yuan Nirvana. Saat ini, menurutmu apa peluang Lindong memenangkan pertarungan? King Feng bertanya. Jika Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya di awal pertempuran ini, saya akan mengatakan bahwa dia memiliki peluang 40% untuk menang. Namun, saat ini, saya khawatir dia memiliki peluang 60% untuk menang atau bahkan lebih tinggi, gumam Lanying. King Feng sedikit menganggukkan kepalanya sementara kejutan melintas di matanya. Dengan kekuatan panggung For Yuan Nirvana-nya, Lindong memiliki 60% peluang untuk mengalahkan praktisi panggung Five Yuan Nirvana. Apakah orang ini benar-benar menakutkan? Selanjutnya, rekan-rekan Lindong juga telah menang di dua medan perang lainnya. Lanying mengalihkan matanya yang indah dan melihat pertempuran Little Marten dan Little Flame. Wajahnya sangat serius ketika dia melihat pertempuran Little Marten. Yang disebut Lin Diao sangat kuat. Di permukaan, dia bahkan mungkin lebih kuat dari Lindong. Lihat lagu Ke, dia telah sepenuhnya ditekan sejak awal pertempuran. Adapun Lin Yan yang berotot, meskipun dia tidak memiliki waktu yang mudah, aura nerakanya membuat anggota tubuh Song Ba bergetar. Trio Lindong memang tidak sederhana. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, King Feng mengalihkan pandangannya dan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak lagi berani meremehkan ketiganya. Kekuatan mereka sebanding dengan Song Devils. Jika Lindong dan rekan-rekannya bisa mengalahkan Song Devils, itu berarti mereka memenuhi syarat untuk sejajar dengan Lanying dan King Feng sendiri. Nama mereka pasti ada di peringkat emas Nirvana. Kling denting-denting. Tombak dan trisula menyilangkan pedang dengan kecepatan kilat sementara bunga api terbang ke segala arah. Jelas bahwa Lindong dan Song Zhen bertarung dengan semangat dan amarah. Serangan mereka sangat cepat dan kejam. Sebagian besar serangan mereka ditargetkan pada titik vital masing-masing. Jika seseorang terkena salah satu serangan itu, cedera serius tidak bisa dihindari. Denting, tabrakan ganas lainnya terjadi saat gelombang energi dahsyat menyapu area tersebut. Retakan besar muncul di tanah di bawah kedua belah pihak saat mereka dipukul mundur oleh kekuatan yang dihasilkan. Swoosh! Setelah keduanya dipukul mundur, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba menjadi sedingin es. Kekuatan Yuan tanpa batas menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk 5 jari kuno raksasa. Jari surgawi yang hebat yang memenjarakan. Sebuah kilatan es melintas di mata Lindong. Dengan suara di bawah, 5 jari kuno raksasa dengan cepat berkumpul menjadi tangan kuno yang sangat besar. Saat tangan kuno yang sangat besar muncul, sosok ketiadaan muncul di ruang ini. Lindong tidak berhenti setelah dia berhasil membentuk Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger. Sebuah cahaya hijau meledak dari tubuhnya dan menyerang tepat ke tangan besar itu. Bas-bas. Setelah masuknya cahaya hijau, banyak sisik naga hijau besar tumbuh di tangan kuno yang sangat besar. Dalam sekejap mata, tangan kuno yang sangat besar itu telah menjadi tangan bersisik hijau. Ledakan, mata Lindong yang menusuk dingin. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya dan tangan kuno besar yang dipenuhi aura naga langit merobek udara dan menghantam Song Zhen. Bang bang bang, saat tangan besar bersisik hijau melesat ke bawah, bumi langsung retak terbuka. Para penonton yang berdiri terlalu dekat dengan pertempuran terlempar ke belakang saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Saat Song Zhen menyaksikan tangan besar bersisik hijau yang masuk,
ekspresi wajahnya menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan bahaya yang intens dari tangan itu. Berdengung, armor setan Taoti. Cahaya hitam terang dengan panik menyembur keluar dan berputar-putar di sekitar tubuh Song Zhen. Cahaya gelap memadat dengan cepat dan akhirnya membentuk armor hitam. Aura gelap mengelilingi baju besi yang mengeluarkan gelombang energi. Ledakan, saat armor iblis terbentuk, tangan besar bersisik hijau sudah turun. Akhirnya, di bawah banyak tatapan dari para penonton, tangan itu dengan kejam menghantam Song Zhen. Bang! Ditemani oleh ledakan besar, cahaya gelap yang menghancurkan bumi meletus dari baju besi di tubuh Song Zhen. Tubuhnya terbang kembali dari dampak dalam keadaan menyesal. Aura gelap dengan cepat berkumpul dan membentuk banyak mulut gelap yang menyerap dampak luar biasa. Haha, meski aku sudah kehilangan kekuatan menelan, kamu tetap tidak bisa membunuhku. Saat banyak mulut gelap menghilang, tubuh Song Zhen menjadi stabil saat masih beberapa kaki dari tanah, sebelum dia mengangkat kepalanya dan terkekeh sinis. Apakah begitu? Sudut mulut Lindong meringkuk. Tiba-tiba, dia dengan paksa menekan kedua telapak tangannya ke tanah. Bang! Tanah di bawah Song Zhen tiba-tiba terbelah dengan cara yang aneh. Di bawah banyak tatapan mengejutkan dari para penonton, cahaya gelap yang deras meletus dari celah dan terwujud menjadi mulut kegelapan yang besar. Di dalam mulut besar itu, tampaknya ada lubang hitam dengan kedalaman yang tak terduga. Ini adalah, pupil Song Zhen menyusut ketika dia melihat mulut besar kegelapan yang tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Mulut melahap surga, ekspresi wajah Lindong sedingin es. Saat dia mengepalkan tinjunya, mulut kegelapan melesat ke atas dan menelan Song Zhen yang membatu. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan mulut pemakan surgaku. Saat kegelapan memenuhi mata Song Zhen, dia mendengar suara dingin dan acuh tak acuh Lindong. Bab 608, apakah Anda masih memiliki kekuatan? Mulut kegelapan raksasa pecah dari tanah dan menelan tubuh Song Zhen dengan kecepatan yang mengejutkan, di depan banyak tatapan ketakutan. Mendesis-mendesis, Song Zhen menghilang segera setelah tubuhnya ditelan. Hanya sekelompok besar cahaya hitam aneh yang bergoyang-goyang di udara. Sementara itu, energi jantung berdebar-debar samar-samar menyebar dari dalam ke dalam. Mulut melahap surga, lingkungan tanah berbatu yang berantakan terdiam sesaat sebelum semua orang akhirnya pulih. Segera, mereka menjerit tajam. Mereka telah melihat serangan kuat Song Zhen sebelumnya. Namun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Lindong juga dapat menggunakan gerakan serupa. Bagaimana ini mungkin? Di tengah keributan, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana bisa Lindong menggunakan seni bela diri milik Sekte Taozong ini? Apa yang sedang terjadi? Feng Qing, yang duduk di atas batu besar, juga memiliki ekspresi terkejut. Matanya terkunci pada cahaya hitam yang menggeliat itu. Aura Song Zhen langsung menghilang sejak dia tertelan. Seolah-olah dia telah ditelan ke dalam perut hitam. Wajah cantik Lanying juga dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Dia sedikit mengernyit dan bergumam, mulut pemakan surga yang digunakan Lindong mungkin sama dengan yang ditampilkan Song Zhen. Namun, riaknya sangat tidak jelas. Kemungkinan karena dia dengan paksa mengambil kekuatan menelan Song Zhen. Bagaimana mungkin Lindong merebut kekuatan menelan Song Zhen? Bahkan kita tidak bisa melakukan itu. Song Qing bergumam pada dirinya sendiri. Kita mungkin tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Lindong bukan orang yang sederhana, kata Lanying. Feng Qing tidak bisa lagi tetap tidak berkomitmen dalam menghadapi kata-kata dari Lanying ini. Lindong mampu memaksa Song Zhen sampai sedemikian rupa. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia mampu. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Song Zhen, tidak akan ada lebih dari 5 orang di seluruh peringkat Nirvana emas yang bisa mengalahkannya. Dengan kata lain, Lindong saat ini kurang lebih memiliki kualifikasi untuk diperingkatkan sebagai 5 anggota teratas perang 100 kekaisaran. Mengingat latar belakangnya dari kerajaan peringkat rendah, mampu mencapai tahap seperti itu akan benar-benar sangat menakutkan. Bang! Sosok yang menyedihkan melesat mundur dari medan pertempuran tidak jauh dari area berbatu yang berantakan. Setelah itu, dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya sekitar 5 kaki di depan sebuah batu besar. Kekuatan mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya dan langsung menghancurkan batu besar di belakangnya. Rangan juga keluar dari mulutnya. Jelas dia menderita beberapa luka. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Sosok seperti hantu muncul di udara dan menatap pria itu,
yang telah mengerang dan mundur ke bawah. Sosok itu tertawa pelan. Wajahnya yang tampan memiliki ekspresi ejekan. Orang dengan penampilan tampan itu secara alami adalah Little Marten, sedangkan orang yang menyedihkan itu adalah Song Ke, yang bertarung dengannya. Sejak awal, Little Marten telah berada di atas angin. Faktanya, Song Ke tidak lagi memendam niat untuk menang. Sebaliknya, dia hanya ingin mengikat Little Marten. Song Ke dengan jelas memahami sejauh mana kekuatan Little Marten setelah pertarungan mereka. Secara komparatif, dia tahu bahwa dia lebih lemah dari Little Marten. Selanjutnya, yang terakhir memiliki berbagai taktik aneh dan dia sangat kejam. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan lawan seperti itu sendirian. Ekspresi hijau baja muncul di wajahnya ketika Song Ke mendengar cemoohan Little Marten. Namun, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya saat ini. Begitu kakak menghabisi bocah itu, dia akan bisa membebaskan dirinya sendiri. Pada saat itu, kami berdua akan bergabung. Terlepas dari betapa tidak biasa orang ini, dia pasti akan mati. Song Ke menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Setelah itu, matanya dengan cepat melayang ke arah medan pertempuran Lindong. Ketika dia melihat Song Zhen ditelan oleh mulut hitam besar, ekspresi menakutkan di wajahnya tiba-tiba mengeras. Dia tampak seperti badut, tampak sangat lucu. Sepertinya tidak ada harapan untuk sedotan terakhirmu yang menyelamatkan nyawa, Marten kecil mengejek. Bocah itu sebenarnya ingin menjebak kakak laki-lakiku dengan kekuatannya. Dia pasti sudah gila, Song Ke berbicara dengan tegas. Namun, kejutan melintas di matanya. Ini membuktikan bahwa dia merasa tidak yakin di dalam hatinya. Namun, Little Marten terlalu malas untuk peduli tentang ini. Matanya melihat ke arah cahaya hitam. Bahkan dia merasa cukup terkejut bahwa Lindong benar-benar mampu memaksa Song Zhen sampai tingkat yang menyedihkan dalam waktu sesingkat itu. Pada saat yang sama, beberapa medan pertempuran lainnya, termasuk Sui Ying dan yang lainnya, juga merasakan keributan ini. Setelah itu, wajah mereka juga dengan cepat menjadi lebih pucat seketika. Sangat kuat, dibandingkan dengan wajah putih pucat kelompok Sui Ying, kegembiraan liar dan ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok Liu Bai. Itu lama kemudian sebelum mereka mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Pertarungan antara Lindong dan Song Zhen bisa dikatakan penuh dengan pasang surut. Dari kerugian awal, Lindong saat ini dengan kuat menang. Song Zhen, yang telah bertindak dengan cara yang hebat sebelumnya, sekarang telah direduksi menjadi keadaan yang sangat menyedihkan. Sehubungan dengan tatapan terkejut di sekelilingnya, Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka. Matanya menatap tajam pada cahaya hitam yang menggeliat di udara. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadarinya, dia dengan jelas mengerti bahwa benda yang tersembunyi di dalam cahaya hitam ini bukanlah kekuatan menelan. Sebaliknya, itu adalah kekuatan melahap yang asli. Lindong hanya sengaja menggunakan metode yang mirip dengan kekuatan menelan agar tidak mengekspos keberadaan simbol leluhur melahapnya. Selain itu, riak di antara keduanya juga agak mirip. Karena itu, mudah baginya untuk meniru gerakan itu. Bang-bang, di bawah fokus Lindong, cahaya hitam yang menyelimuti Song Zhen tiba-tiba mulai bergetar hebat. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya yang berjuang dengan liar. Mata Lindong tetap acuh tak acuh dan dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Geliat cahaya hitam itu menjadi semakin intens dan kekuatan devouring yang meresap ke dalam dipancarkan dengan liar. Bum bum bum, Song Zhen, yang ditelan olehnya, dengan jelas menunjukkan beberapa jejak menjadi gila. Serangan mengerikan meletus dalam cahaya hitam. Seseorang bahkan bisa mendengar raungannya yang marah dipancarkan secara samar. Ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit setelah mendengar raungan Song Zhen. Raungan itu berisi perasaan bertemu dengan jalan buntu. Mungkinkah Heaven Devouring Mode yang digunakan Lindong benar-benar merepotkan sampai-sampai Song Zhen tidak dapat melarikan diri? Beberapa sidik jari terus muncul ke permukaan pada cahaya hitam. Semua orang bisa merasakan sikap histeria orang di dalamnya. Ledakan. Namun, harus dikatakan bahwa kekuatan Song Zhen yang sebenarnya cukup kuat. Meskipun dia telah mendarat dalam keadaan berbahaya ini, usahanya yang liar dan habis-habisan telah menyebabkan banyak garis retakan benar-benar terbentuk pada cahaya hitam pekat yang tampaknya tidak dapat dipecahkan ini. Garis retakan itu menyebar dengan cepat. Akhirnya, mereka benar-benar menyebar. Pada saat yang sama, banyak sosok cahaya juga meletus dari dalam dengan kecepatan seperti kilat.
Mereka terengah-engah saat mereka berhenti di udara. Ekspresi mereka pucat pasi saat mata mereka menjadi ganas seperti hantu jahat. Dia telah keluar. Banyak seruan meletus dari sekitar area berbatu yang berantakan saat semua orang memandang Song Zhen, yang telah memecahkan cahaya hitam. Song Ke, Sue Ying dan yang lainnya menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban yang berat. Sepertinya kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Song Ke tersenyum galak ketika dia melihat Little Marten sebelum berbicara. Apakah begitu? Little Marten mengangkat alisnya. Wajahnya berisi senyum main-main. Hati Song Ke langsung tenggelam ketika dia melihat senyum pihak lain ini. Pada saat ini, Song Zhen, yang muncul dari cahaya hitam, menatap tajam ke arah Lindong. Ekspresinya begitu merusak sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya dengan benar. Swoosh! Song Zhen tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat sosoknya langsung bergegas keluar. Angin telapak yang sangat ganas membanting dengan marah ke arah Lindong yang menunggu dari segala arah. Namun, Lindong tidak melakukan apapun dalam menghadapi serangan Song Zhen ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya saat matanya menatap Song Zhen yang tampak menakutkan dengan ketidakpedulian. Setelah itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan dengan lembut bertabrakan dengan angin telapak tangan Song Zhen. Bam! Sebuah suara yang jelas dipancarkan. Namun, fluktuasi kuat yang mengejutkan yang diharapkan tidak muncul. Angin palem Song Zhen yang tampaknya ganas telah benar-benar tersebar ketika melakukan kontak dengan tangan Lindong. Apakah masih ada kekuatan yang tersisa di dalam tubuhmu? Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat wajah buas yang berada dalam jarak dekat. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi semburan seperti ketakutan yang muncul dari dalam mata pihak lain. Setelah itu, dia tersenyum kecil. Kekuatan mengerikan di telapak tangannya meletus seketika. Retakan, suara tulang retak bergema di atas tanah berbatu yang kacau ini dengan cara yang menusuk telinga secara instan. Bab 609, menghancurkan. Retakan, suara tulang retak terdengar di tanah batu yang berantakan. Seketika, semua kekacauan dan kebisingan mereda, ketika semua orang menoleh untuk melihat ke tengah tanah. Di area tengah tanah batu yang berantakan, ada dua sosok, satu di udara dan satu di bawah, yang baru saja melewati pukulan. Tubuh Song Zhen melayang di udara saat dia mengulurkan telapak tangan kanannya. Namun, ia tegas dihentikan oleh tangan Lindong. Suara tulang retak muncul dari tempat ini. Tulang siapa yang patah? Pikiran ini melintas di benak semua orang. Mereka semua tahu bahwa pemenang mungkin akan segera muncul. Karena itu, tidak ada dari mereka yang berani mengedipkan mata. Di tengah keheningan, sosok elegan Lindong tiba-tiba bergeser. Segera, senyum sedingin es perlahan muncul di wajahnya. Sementara itu, ada niat membunuh yang kaya mengalir dalam senyumnya. Setelah dia tersenyum, Lindong tiba-tiba maju selangkah. Telapak tangannya seperti cakar elang saat dia dengan erat mencengkeram pergelangan tangan Song Zhen. Setelah itu, dengan sentakan lengannya, kekuatan besar segera mencabut Song Zhen dengan paksa. Setelah berputar-putar di udara, Lindong akhirnya membantingnya dengan kejam ke batu besar di depan mata orang banyak yang kebingungan. Ledakan, gema yang dalam dan jantung berdebar, yang dihasilkan ketika tubuhnya terbanting ke batu besar itu, terdengar di seluruh arena. Segera, batu besar itu meledak berkeping-keping, sementara kerikil berterbangan kemana-mana. Berdengung, dampak mengerikan itu tanpa syarat menyembur ke tubuh Song Zhen. Seketika, dia merasa seolah-olah semua organ di tubuhnya telah bergeser karena benturan itu, saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Ledakan, namun, saat tubuhnya mendarat, wajah dingin Lindong sekali lagi muncul di depannya. Tampaknya ada rasa dingin dari kedalaman yang tak terduga memancar keluar dari matanya. Astaga, mempertahankan cengkeramannya yang erat di pergelangan tangan Song Zhen, Lindong mengerucutkan bibirnya sebelum dia menyeret Song Zhen dan lari. Setelah itu, dia dengan kejam melemparkannya ke batu-batu besar di dekatnya. Bang, 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 di arena, batu-batu besar terus meledak. Lindong terus mencengkeram Song Zhen dan menggunakan tubuhnya seperti kelelawar. Dengan cara yang sangat mendominasi, dia melemparkan Song Zhen ke batu-batu besar itu. Teseses, semua orang di tanah batu yang berantakan tampaknya telah melambat. Saat mereka menatap Song Zhen yang tak berdaya, mereka semua tanpa sadar menghembuskan napas udara dingin saat keterkejutan merasuki mata mereka.
Mereka semua tidak bisa percaya bahwa individu tingkat atas yang berasal dari salah satu dari 10 kerajaan super besar, dan telah memperoleh warisan Taozong, akan benar-benar kalah dari Lin Dong dengan cara yang menghancurkan. Meneguk, tenggorokan King Feng berguling, sementara dia menelan seteguk air liur. Melirik tangan Lin Dong yang berlumuran darah, dia berbalik untuk menemukan Song Zhen yang lemah hanya untuk menemukan Lin Dong yang tanpa ekspresi. Tiba-tiba, tanpa alasan tertentu, rasa dingin melonjak di seluruh tubuhnya. Orang ini benar-benar menakutkan. Song Zhen benar-benar kalah. Lanying dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi rumit di wajahnya. Meskipun dia bisa merasakan aura lemah Song Zhen, dia tidak tahu mengapa Song Zhen tiba-tiba kehilangan segala cara untuk melawan. Jelas, ini pasti salah satu taktik aneh Lin Dong. Selanjutnya, bahkan dia merasa takut dengan taktik ini. Begitu pertempuran ini berakhir, Sue Ying dan yang lainnya kaget saat mereka menatap pemandangan ini. Sementara itu, wajah pucat mereka berubah semakin pucat. Hasil ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk membayangkan bahwa Song Zhen benar-benar akan dikalahkan. Lebih jauh lagi, dia kalah begitu dahsyat dari anggota panggung For Yuan Nirvana dari kerajaan peringkat rendah. Apakah orang itu begitu kuat? Ketakutan samar-samar mengalir di mata mereka ketika Sue Ying dan yang lainnya melihat bagaimana Lin Dong dengan santai menyalahgunakan tubuh Song Zhen seperti senjata. Kemarahan dan kekerasannya yang luar biasa menyebabkan hati mereka bergetar. Kakak laki-laki, Song Ke dan Song Ba juga terpana oleh adegan ini. Namun, mereka segera pulih kembali. Segera, kemarahan melonjak ke mata mereka, sebelum sosok mereka melintas ketika mereka berusaha menyelamatkannya. Aku sudah bermain denganmu cukup lama. Kurasa sudah waktunya untuk mengakhirinya. Saat Song Ke hendak bergerak, sosok seperti hantu secara misterius muncul di depannya. Ketika dia melihat wajah cantik yang tersenyum itu, pupil Song Ke langsung menyusut. Swoosh! Little Marten mencondongkan tubuh ke depan sebelum dia langsung menutup celah antara dia dan tubuh Song Ke. Setelah itu, telapak tangan yang dipenuhi dengan cahaya ungu gelap samar-samar berubah menjadi cakar hitam. Dengan swoosh keras, itu merobek langit. Sebelum Song Ke punya waktu untuk bereaksi, telapak tangan yang sedingin es itu telah menghantam telapak tangannya dengan kuat. Basci, tubuh Song Ke mengeras. Detik berikutnya, tubuhnya langsung terbang keluar saat dia memuntahkan darah. Akhirnya, dia mendarat dengan mengerikan di tanah dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Kakak kedua, Song Ba, yang sudah mengambil beberapa langkah ke depan, segera berseru kaget ketika melihat pemandangan ini. Transformasi surgawi, cakar setan langit. Namun, sebelum Song Ba bisa menyelesaikan kalimatnya, geraman harimau yang dalam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang biadab terdengar dari belakangnya. Setelah itu, angin kejut yang mengerikan menyapu dari belakang dan membungkusnya. Ketika dia merasakan angin kencang yang biadab itu, ekspresi Song Ba berubah drastis. Saat dia dengan cepat berbalik, cahaya keemasan yang cemerlang dengan cepat diaglomerasi. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi perisai emas yang kokoh. Dentang, setelah perisai emas itu terwujud, cakar harimau besar dan hitam dengan cepat tiba. Tanpa sedikit pun keraguan, itu membawa niat membunuh yang buas karena langsung menghantam perisai itu. Dentang, gempa susulan yang mengerikan menyapu saat cahaya hitam mengamuk di langit. Namun, yang membuat Song Ba bingung, retakan mulai muncul dengan cepat di perisai emas itu. Saat retakan itu tumbuh dengan cepat, hanya dalam hitungan detik, mereka telah mencapai batasnya. Akhirnya, perisai emas itu meledak dengan dentuman keras. Dong! Begitu perisai itu meledak, Song Ba, yang berdiri di belakangnya, telah kehilangan garis pertahanan terakhirnya. Saat cakar harimau hitam itu menyapu, dengan satu sapuan, seluruh tubuhnya dengan kejam terlempar jauh ke dalam tanah. Saat tanah runtuh, parit raksasa muncul. Sementara itu, Song Ba langsung terkubur di parit yang dalam itu. Ledakan, sosok berotot yang tampak seperti iblis mendarat di samping parit. Little Flame, yang sedikit terluka, menyeka noda darah di wajahnya. Dengan kilatan buas di matanya, lengannya terentang sebelum dia langsung mengeluarkan Song Ba yang tidak sadarkan diri. Ketika orang banyak di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka langsung terdiam. Hanya dalam hitungan detik, 2 dari 3 iblis lagu telah dikalahkan secara instan. Salah, mungkin ketiganya telah dikalahkan. Segera, semua perhatian mereka dengan tenang bergeser.
Debu memenuhi arena, sementara semua batu besar di dekatnya telah dihancurkan oleh Lindong. Tentu saja, senjata yang dia gunakan adalah tubuh fisik Song Zhen. Di tengah debu, sesosok perlahan muncul. Namun, langkah kakinya yang lembut menyebabkan hati beberapa orang bergetar. Pria itu akhirnya muncul dari debu dan sosok elegan itu secara alami milik Lindong. Saat ini, ada senyum lembut di wajahnya, sementara tangannya berlumuran darah. Setelah itu, dia menyeret sosok yang sedikit bengkok saat dia perlahan berjalan keluar. Kemanapun dia berjalan melewatinya, jejak darah akan mengikuti dan itu sangat menarik perhatian. Setelah dia muncul dari debu, Lindong mengayunkan tangannya sebelum dia langsung membuang sosok berlumuran darah itu, seperti sepotong sampah. Dong, suara yang dalam dari pria yang mendarat di arena itu sepertinya langsung mengenai hati semua orang dan menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Apakah itu benar-benar bos dari 3 iblis lagu, Song Zhen? Di tanah batu yang berantakan, semua orang menatap sosok berdarah itu, sebelum mereka berbalik untuk melihat senyum di wajah Lindong. Segera, sensasi dingin muncul di hati mereka. Orang itu terlalu kejam dan dia benar-benar memukuli seorang praktisi tingkat nirvana 5 yuan sampai keadaan yang mengerikan. Masih ingin berkelahi, Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap Sui Ying dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi pucat di wajah mereka, sebelum dia tertawa dan bertanya. Senyum Lindong cukup menyenangkan. Namun, bagi Sui Ying dan yang lainnya, dia tampak seperti iblis. Segera, wajah mereka berubah menjadi putih pucat. Setiap perlawanan di hati mereka telah benar-benar hancur begitu Lindong membuang sosok berdarah itu. Jika kamu tidak akan bertarung, serahkan segel nirvanamu, kalau begitu, enyahlah. Ekspresi Sui Ying dan yang lainnya berubah-ubah. Namun, akhirnya mata mereka meredup. Mereka semua mengerti bahwa kali ini, mereka benar-benar kalah. Kelompok Lindong menang. Di atas sebuah batu besar, Lanying menghela napas lega. Sementara itu, kilatan aneh melintas di matanya saat dia bergumam pelan. The Three Song Devils sebenarnya telah kalah. Trio Lindong pasti akan naik di peringkat emas nirvana dan menjadi individu yang paling mempesona di medan perang kuno. Lanying mengangkat kepalanya saat dia menatap gunung 100 kerajaan, yang membentang ke awan. Kemungkinan bahkan sekte super itu, yang mengamati pertarungan ini dengan tajam, akan terkejut dengan hasil ini. Bab 610, Kintian. Suasana di sekitar tanah berbatu yang berantakan benar-benar sunyi. Bahkan udara itu sendiri samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengeras. Aroma darah yang kaya tersebar dari koagulasi. 3 iblis lagu telah sepenuhnya dikalahkan. Saat mereka melihat 3 sosok yang tampak menyedihkan di arena, semua orang tahu bahwa pertempuran yang menggetarkan ini telah berakhir. Lindong perlahan melangkah maju di depan kerumunan yang benar-benar sunyi. Ketika dia mencapai tubuh Song Zhen, dia membungkuk dan melepaskan tangannya. Segera, segel nirvana berwarna ungu emas muncul. Cukup banyak orang di sekitar yang meneteskan air liur ketika mereka melihat segel nirvana berwarna ungu emas itu. Selama mereka bisa mendapatkan ini, mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk maju ke peringkat emas nirvana. Tentu saja, terlepas dari keinginan mereka, tidak ada yang benar-benar berani melakukan apapun. Bahkan 3 iblis kuat dari klan Song telah dikalahkan oleh kelompok Lindong. Oleh karena itu, ahli biasa mana yang berani menantang mereka? Lindong, kamu benar-benar berani menyinggung kerajaan iblis langitku. Anda sedang mencari kematian. Aku mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu di dimensi kuno ini, tapi begitu kita meninggalkan tempat ini, kekuatan kerajaan iblis langitku sudah cukup untuk menghancurkanmu menjadi bubur. Song Zhen benar-benar tangguh. Meskipun dia telah benar-benar dihancurkan oleh Lindong ke keadaan yang menyedihkan, dia masih bisa hidup. Matanya yang sangat lemah dan ganas menatap Lindong saat dia terengah-engah. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia mengabaikan Song Zhen dan langsung meraih tangan yang terakhir. Setelah itu, dia mengambil segel nirvananya. Cahaya melonjak saat dia begitu saja menyerap semua segel nirvana emas ungu miliknya. Astaga, setelah Lindong menyerap segel nirvana ungu emas Song Zhen, segel nirvana miliknya, yang awalnya memiliki kilau ungu emas, segera melepaskan cahaya ungu. Cahaya menjadi semakin padat sebelum akhirnya benar-benar berubah menjadi warna ungu emas. Pada saat ini, Lindong telah secara resmi melangkah ke peringkat emas nirvana. Lindong, tunggu saja. Setelah kita meninggalkan domain kuno ini, aku akan memastikan kamu mati dengan menyedihkan.
Song King sangat marah ketika dia melihat ini. Wajahnya, yang sudah berlumuran darah segar, tampak semakin terdistorsi. Namun, dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk bertarung dengan Lin Dong saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengaum dengan marah, sementara matanya dipenuhi dengan kekejaman yang kaya. Lin Dong menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat Song Zhen yang berteriak. Teriakan yang terakhir segera terhenti. Song Zhen telah merasakan niat membunuh yang sebenarnya dari mata Lin Dong. Karena kamu telah berulang kali mengingatkanku untuk menyingkirkan akar masalahku, sepertinya kamu mungkin sedikit kecewa jika aku tidak bertindak seperti yang kamu katakan. Lin Dong tersenyum. Namun, senyumnya mengungkapkan aura dingin. Astaga, Lin Dong tidak memberi Song Zhen waktu untuk bereaksi setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia mengepalkan tangannya sebelum tombak tulang buaya surgawinya dengan cepat muncul. Itu langsung berubah menjadi kilatan dingin yang dengan kejam menembus tenggorokan Song Zhen. Cahaya dingin diperbesar di mata Song Zhen. Ekspresi terkejut juga muncul dengan matanya. Jelas, dia tidak menyangka Lin Dong akan mengabaikan fakta bahwa dia berasal dari kerajaan super dan benar-benar menyerangnya secara langsung. Terlepas dari betapa terkejutnya dia saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas terhadap Lin Dong. Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat cahaya dingin, yang langsung tiba, dengan ekspresi ketakutan. Dentang. Namun, mata Lin Dong tiba-tiba menyusut, tepat ketika ujung tombak yang berisi cahaya emas menembus ke arah Song Zhen. Sebuah cahaya tiba-tiba merobek ruang sebelum bertabrakan dengan ujung tombak dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat kuat meletus. Ini benar-benar paksa mengguncang tombak tulang Lin Dong sampai bergerak. Ujung tombak memotong wajah Song Zhen, meninggalkan bekas luka berdarah yang dalam. Setelah itu, ia dengan keras merobek selokan setinggi 100 kaki di tanah. Lin Dong tanpa ekspresi saat dia melirik Song Zhen, yang memekik sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Nada suaranya acuh tak acuh, ini adalah dendam antara kita dan kerajaan iblis langit. Bolehkah saya tahu teman mana yang ingin campur tangan? Petik 2. Astaga, perhatian semua orang tiba-tiba teralih, sebelum mereka akhirnya berhenti di sebuah pohon raksasa tidak jauh dari sana. 3 sosok muncul di tempat itu. Orang di depan tampak seperti seorang pemuda. Dia mengenakan pakaian putih dan sepertinya ada gambar matahari terbit di pakaian putihnya. Pria itu tinggi dan dia terlihat cukup tampan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan ada aura unik yang mengalir darinya. 2 pria dengan ekspresi malas juga berdiri di belakang pria berpakaian putih ini. Pakaian mereka juga memiliki gambar matahari terbit yang besar. Kemungkinan besar mereka berasal dari kerajaan yang sama. Apakah itu? Qin Tian dari Kekaisaran Tianyuan. Lingkungan sekitar meledak menjadi banyak seruan yang berisi kejutan besar ketika mereka bertiga muncul. Lin Dong bisa mendengar rasa hormat yang sangat padat dari dalam suara mereka. Kekaisaran Tianyuan. Lin Dong membekukan matanya. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Kekaisaran Tianyuan menduduki peringkat nomor 1 di antara 10 kerajaan super. Bahkan Qin Tian tertarik padanya. Kelompok Lanying, yang terletak di atas batu besar lainnya, sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun, mata mereka mengandung ketakutan yang kaya. Teman ini, kelompok Song Zhen telah dikalahkan. Saya pikir yang terbaik bagi seseorang untuk tidak berlebihan dalam melakukan apapun. Bagaimana menurutmu? Qin Tian menatap Lin Dong dan berbicara dengan senyum tipis. Qin Tian mengeluarkan aura yang luar biasa dan ada semangat meyakinkan yang terkandung dalam kata-katanya. Sepertinya dia adalah seseorang yang selalu dikagumi oleh semua orang. Meskipun dia mengutarakan kata-katanya sebagai pertanyaan, Lin Dong tidak mendengar nada yang sedikit mendamaikan dalam kata-katanya. Sebaliknya, itu terdengar lebih seperti perintah. Mata Lin Dong berkedip. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, dia segera menarik tombak tulangnya. Meskipun dia tidak senang dengan nada suara Qin Tian, tidak perlu baginya untuk berbenturan dengan yang terakhir. Kekaisaran Tianyuan adalah yang terkuat dari 10 kerajaan super dan kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Ambil segel nirvana mereka. Lin Dong menoleh ke arah Little Marten dan berbicara dengan lemah. Little Marten dengan malas melirik kelompok Qin Tian setelah mendengar ini. Setelah itu, dia berhenti berbicara lebih jauh. Dia berbalik dan mengambil segel nirvana dari kelompok Song Ke. Kalian semua,
Bisakah kalian juga tidak melakukan ini karena Kekaisaran Tianyuan dan aku? Haha, bagaimanapun juga, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan segel emas nirvana berwarna ungu emas. Namun, saat Little Marten bergerak, mata Qin Tian berkilat. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Semua orang di sekitar menjadi diam setelah dia berbicara. Adalah hal yang sangat umum bagi seseorang untuk mengambil segel nirvana mereka setelah dikalahkan dan tidak ada yang akan berpikir bahwa ini berlebihan. Itu karena segel nirvana adalah hadiah untuk pemenang. Meskipun semua orang memahami aturan ini di dalam hati mereka, tidak ada yang berani menentang ketika mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah pemimpin kekaisaran paling kuat di medan perang kuno ini, Kekaisaran Tianyuan. Kelompok Liu Bei memiliki ekspresi yang agak jelek. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum mereka berbalik untuk melihat Lindong, jelas menunggu keputusannya. Ekspresi Lindong tidak banyak berubah meskipun ada perhatian. Faktanya, matanya tidak memiliki sedikit pun kemarahan. Dia menoleh, melihat ke arah tiga raksasa dan bertanya dengan suara tenang, jika kita dikalahkan hari ini, apakah menurutmu kelompok Song Zhen akan menunjukkan belas kasihan dan tidak merebut segel nirvana kita? Mereka tidak hanya akan merebut segel nirvana Anda. Kemungkinan besar, Anda akan dibunuh juga. Ini mungkin pemikiran umum di benak cukup banyak orang di sekitar. Qin Tian menatap Lindong dari atas, dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan senyum tipis, dia berkata, meskipun kelompok Song Zhen bertindak dengan cara yang arogan, mereka mungkin bukan orang yang tidak masuk akal. Omong kosong. Beberapa orang membuka mulut mereka. Kata-katanya hanya bisa menipu seorang anak. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia jelas merasa bahwa kata-kata pihak lain sangat lucu. Karena itu, dia tidak berencana untuk mengganggu mereka. Dia melihat ke arah kelompok Liu Bei dan melambaikan tangannya. Lakukan, kumpulkan hadiahmu. Berdiri di pohon besar, Qin Tian menyeringai sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan desahan lembut. Swoosh! Sosok manusia di belakang Qin Tian tertawa dengan cara yang aneh saat yang terakhir menggelengkan kepalanya. Sosok itu bergegas keluar dengan suara, swoosh, dan muncul di depan Lindong dalam sekejap. Sebuah cahaya dingin melonjak di ujung jari yang terakhir. Itu memiliki kekuatan dingin yang meresap di atasnya karena tanpa ampun menekan ke arah dahi Lindong. Ekspresi Lindong berubah sedikit dingin ketika dia melihat orang ini menyerang sesuka hatinya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, Little Marten muncul di depannya. Dia juga menekan jarinya ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan, kedua jari yang mengandung kekuatan mengejutkan itu bertabrakan di udara. Gelombang demi gelombang badai yang kuat menyebar. Setelah itu langsung mengguncang tanah, membentuk lebih dari selusin retakan besar. Kekuatan riak menyebar, sosok itu langsung melesat ke belakang. Jari-jari kakinya menekan udara sebelum mendarat kembali di pohon raksasa. Ekspresi mengejek aslinya menjadi jauh lebih serius. Tubuh Little Marten tidak bergerak. Wajahnya yang cantik mengandung sedikit rasa dingin saat dia melirik orang yang telah menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia berbalik ke arah Qin Tian, membuka mulutnya dan berbicara dengan nada padat, "Aku akan menemanimu jika kamu ingin bertarung. Saya tidak merasa Anda pantas mendapatkan rasa hormat apapun." Petik 2. Pergi dan ambil segel nirvana. Kakek Marten akan melihat siapa yang berani terus berbicara omong kosong. Little Marten menoleh dan berteriak dingin ke arah kelompok Liu Bei. Kelompok Liu Bei tercengang ketika mereka melihat tindakan Little Marten. Ini adalah pertama kalinya Sukui, Moling dan yang lainnya melihat Marten kecil yang biasanya malas bertindak dengan cara yang begitu kuat dan sombong. Dia sama sekali tidak memberikan wajah kekaisaran Tianyuan ini. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengatupkan gigi mereka sebelum mereka benar-benar menyerap segel nirvana dari Sue Ying dan yang lainnya. Sementara mereka menyerap segel nirvana, Qin Tian di pohon besar juga sedikit merajut alisnya. Tangannya, yang diletakkan di belakang punggungnya, diturunkan dengan lembut. Cukup banyak orang yang hadir merasa hati mereka menegang ketika melihat aksinya. Ada desas-desus bahwa Qin Tian adalah individu terkuat di medan perang kuno. Mungkinkah dia akan menyerang sekarang?